Berarti Allah mengutus dirinya sendiri. Iya, karena Iya. cuma Tuhan yang bisa menebus, Bang. Mana di kalimat di sini Allah mengutus diri sendiri mana? Kalau kalimatnya sih tidak ada memang. Nggak ada. Terus kenapa bisa ada? Itu kalimat sebelumnya, Bang. Ini doa ini, Bang. Nggak, kenapa Yesus bisa berdoa. ada? Tidak ada kalimat seperti itu. Yesus adalah Allah itu sendiri. Tapi kenapa bisa kau sebutkan? Tapi di kitab-kitab lain sebelumnya kan ada sih, Bang. Karena ini Yesus kan Mana dulu, ini berdoa. dulu, aduh ini dulu Bapak. Sama aja kau sama si Hotang. Berarti menurut Bapak Yohanes 17 ayat 3 Yesus Tuhan, begitu? Yesus, iya, Yesus itu Tuhan berdoa Mana? untuk Oke, murid-muridnya, oke. Bang. Menurut Yohanes 17 ayat 3 Yesus adalah Tuhan menurut Hamdo. Dari mana Ya, kalimat siap. mana? Dari kalimat mana Abang ambil sehingga Abang menyimpulkan Yesus adalah Tuhan? Dari yang mana, Bang? 3 paragraf. Kalimat ini kan, Bang. Hmm? Ini kan Yesus berdoa untuk murid-murid. Aku nggak tanya dia berdoa untuk murid-murid atau apa. Aku tanya dari itu, ya Allah ya Rabbi. Yohanes 17 ayat 3, ini kan ada 3 paragraf, Bang. 1, 2, 3. Nah, dari 3 paragraf ini ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 kata dalam 3 paragraf. Mana dari 23 kata ini Abang simpulkan Yesus Tuhan? Ya Allah ya Rabbi. Macet kan, Bang? Bang, jangan kau lawan kebenaran, Bang. Jangan kau lawan kebenaran, Bang. Kebenaran kau bisa lihat dalam kitabmu sendiri. Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Itu kebenaran, Bang. Jangan kau bantah lagi kitabmu. Iya. Belum kutunjukkan kau ayat-ayat Al-Qur'an nih. Aduh, tambah terguncang lah imanmu, Bang. Tuh. Aku udah siapkan Nggak semua. apa-apa sih, Bang. Iya, makanya berarti menurut kitabmu di Bibelmu, Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Betul? Sepakat? Ayat kelima bilang, ayat kelima baca bilang. Dari Wah, dibisikin istrinya dia, Bang Faruk, mati lah kita. Ada kawan, Bang. Oh, kawannya. Ya udah tanya coba ke temannya Bang itu. Menurut Yohanes 17 ayat 3, Yesus adalah utusan dan bukan Tuhan. Sepakat? bukan. Kalau utusan, Bang. Oke. Ya, Tuhan itu yang diutus, Bang. Untuk menebus manusia, Bang. Tadi kau bilang yang mengutus Allah, Tuhan, mengutus Iya. Yesus. Iyalah. Karena cuma Tuhan yang bisa menebus, Bang. Ayat lima juga. Mana kata tebusan di sini? Ada kata tebusan. Yang mana kata tebusan? Menyelamatkan. 23 kata di sini. Yang mana kata tebusan? Yang mana? Yaitu si Yesus sendiri. Yesus sendiri. Ini apa nih Bang artinya, Bang? Engkau ini apa artinya nih? Bang, Kalau engkau dia ini apa artinya, bisa- Bang? Engkau. Iya, engkau. Engkau. Engkau itu menuju kepada Allah sendiri, Bang. Iya, ini dalam bahasa Indonesia masuk dalam kategori apa? Engkau. Allah, Bang. Ya Allah ya Rabbi. Kata ganti orang keberapa ini, Bang? Engkau ini, Bang? Ini kan Engkau ini kata ganti orang keberapa nih, Bang? Engkau, Bang? itu menuju kepada Allah sendiri, Bang. Iya, Karena aku ini tanya doa. kau dulu. Kita bahas dulu ini. Engkau ini dalam bahasa Indonesia kata ganti orang keberapa? 1, 2, atau 3? Ya Allah, bahasa Indonesia pun kau ndak. Ampun. Ini kan ini, Bang, sama seperti engkau. Engkau Nah, itu engkau ini, ya coba kau perhatikan, Bang Hamdo. iya, Dalam siap. bahasa Indonesia, engkau ini kan masuk dalam kategori kata ganti. Nah, kata ganti orang. Ya, Kata Allah ganti sendiri, orang Bang. berapa?
Kata ganti orang Allah berapa? 1, 2 atau 3? Allah sendiri bang. Yang mana satu? Satu yang mana bang? Ya Allah ya Rabbi, Bang Faruk. Aduh, Bang Faruk tolong Bang Faruk. Begini dia bang, ya bisa kata engkau ini kita ganti aja dengan kata Allah, kan begitu bang. Sama seperti Allah telah memberikan kepadanya kuasa. Oh itu ayat 2 ya. Ayat 3, bentar bang. Bang Hamdo tamat sekolah nggak Bang Hamdo? Iya ayat 3 bang, bentar bang. Tadi ayat 2 tadi bang. Iya, Bang Hamdo nih tamat sekolah kan? Iya siap. Oke, Bang Hamdo, kalau abang tidak mampu, bang, jangan naik sini bang. Nanti abang malu bang. Ngeri room ini bang, ngeri bang. Ini room ini. Iya bang, iya bang. Siap, ini ayat 3 bang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Allah. Nah, terus? Ya, kata ganti engkau ya. Satu-satunya Allah yang benar. Terus? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Nah, pintar. Berarti Yesus Kristus diutus siapa? Utusan bang. Nah, Yang berarti diutus dari surga, Bang. diutus oleh Allah itu siapa bang? Allah itu siapa bang Allah? Ya Allah itu ya Tuhan yang bukan? menciptakan langit dan bumi bang. Nah, dia Tuhan bukan? Tuhan Allah bang ya. Nah, Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Yesus. Itu selesai. Kan belum selesai dia bang ayatnya bang. Kan itu lanjut. Harusnya kalau kita Mana paham dan lanjutannya? Memahami itu bukan per ayat. jangan per ayat dia bang. Bisa tersesat. Dituntun oleh bininya nih. Jadi kan Iya, ini Bang. doa ini bang. Dia harus dihabiskan dia bang satu perikop. Ya abang kasih bininya abang aja. Coba suruh kasih mic-nya. Coba. Ya, kalau kayak begini perantara abang ini boneka jadinya. Nggak nyambung. Maaf ya, saya nggak mau ikut tersesat ya bang. Ini kan satu perikop. Jadi kalau kita mengenal apa dia memahami harus lagi dihabiskan dia bang. ampun. Abang mau bahas Selesaikan. satu perikop. Abang mau bahas satu perikop. Ya harus seperti itu bang. Jangan dipenggal-penggal satu ayat kita jadi keliru. Jadi keliru. Jadi menurut ayat itu Yesus Tuhan atau bukan? Kita baca ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Berarti Yesus ini berdoa kan bang? Iya bang. Nah dia berdoa kepada siapa? Pada Allah bang. Kepada Allah. Berarti yang Tuhan di situ siapa? Yesus atau Allah? Manusia. Yesus itu diutus itu sebagai manusia pada saat dia 100% manusia dan 100% Yang aku tanya, Tuhan, yang Bang. aku tanya yang Tuhan siapa? Yesus atau Allah? Yesus kan berdoa nih di sini. Kau bilang tadi berdoa kepada Allah. Nah, yang kutanyakan Ya. itu yang Tuhan ini siapa? Yesus kah atau Allah kah? Allah juga Tuhan. Dia pada Allah Allah Bapa bang. Allah Bapa juga Tuhan. Yesus juga Tuhan. Iya bang. Berarti dua Tuhanmu. Itu namanya Tritunggal bang. Alamak, kau tidak ada kata Tritunggal di sini. Benar lah bang. Berarti Yesus Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Pada saat itu Yesus itu kan manusia yang diutus dia kan sebagai manusia. Oh, bukan Tuhan. Diutus Bukan sebagai Tuhan. yaitu anak manusia. Ya, berarti bukan Jadi Tuhan. berdoalah sama Allah. Iya, iya berarti Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Ya itu Tuhan yang menjadi manusia. Dia itu Tuhan bang, yang menjadi manusia bang, diutus. Ya ampun, tadi kau bilang diutus sebagai manusia. Sekarang kau bilang lagi Tuhan. Yang mana yang benar ini bang? Dia kan dari surga Tuhan, diutus ke bumi sebagai Nggak manusia tanya bang. surga dari mana bang? Coba kau baca ini bang. Kau minta perikop kan? Yohanes 17 ayat 3. Aku baca dari awal ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Berarti Yesus berdoa.
Pertanyaannya, Yesus ini berdoa kepada siapa? Kau bilang tadi Allah Bapa. Oke, berarti Yesus itu berdoa kepada Tuhan, betul? Ya, kepada Allah. Nah, kepada Allah Bapa. Allah Bapa kan Tuhan. Ya. Berarti Yesus berdoa kepada Tuhannya. Berarti Yesus punya Tuhan. Iya bang, selagi dia masih di bumi bang. Selagi dia masih di bumi. Berarti kalau nggak di bumi dia jadi Tuhan. Udah naik dia di surga bang, Tuhan bang. Sudah naik di surga. Berarti selama dia di bumi bukan Tuhan. Bukan On off Bang Dio. kamu. Bisa jadi Bukan. Tuhan, bisa jadi bukan Tuhan. Bukan Bang Dio aja yang pusing mendengarnya. Saya sendiri pusing mendengarnya bagaimana jawaban Bang Hamdo. Bisa Bang aja Hamdo. bang. Enggak, sekarang saya Ada tanya. pusing, Bang. Tunggu dulu, saya potong dulu. Mohon maaf sebelumnya, Bang Dio, Ya, Bang boleh. Faruk, mohon maaf sebelumnya. Saya potong dulu kata-kata Bang Hamdo ini. Bang Hamdo tadi bilang, dia diutus sebagai manusia dan dia berdoa kepada Bapa. Berarti dia diutus sebagai manusia dan berdoa kepada Bapa, otomatis dia manusia seutuhnya dong di atas dunia karena dia berdoa kepada Bapa dan dia datang ke langit lagi setelah dia diambil ke langit ke surga dan dia jadi Bapa lagi, begitu maksudnya? Coba abang Jadi Tuhan bang. Astagfirullahaladzim, la ilaha Jadi illallah. hakim yang adil, Bang. Dosa-dosaku ya Allah. Terus lanjut. Nanti dia jadi hakim bang, yang menghakimi. Kau tadi kau minta perikop. La ilaha illallah. Kau lari-lari lagi ke jadi hakim, jadi surga. Tak apa-apa lah kau nih, Hamdo. Cemana aku tengok kau nih? Dituntun pula kau sama binimu. Aduh, parah kali lah kau nih. Kau itu laki-laki, kau itu suami. Jangan kau dituntun Ya, sama binimu. bisa. Diskusi Nggak pula. ada. 1.600 orang nonton kau dituntun di sekolah. Iya bang, namanya diskusi bang. Ya boleh-boleh aja Iya, bang. berarti Iya, itulah. nah, Yesus berdoa. Apapun ceritanya sudah Ada, Bang. terbukti. Enggak, gini Bang Dio, diteruskan pun ini tetap seperti ini. Karena apa? Memang apapun terbukti, apapun hasilnya, ya, data apapun ditunjukkan dalam Bible, mereka ini berupaya untuk mendustakan Bible-nya demi memenangkan imannya. Nah, Gitu. Nah, Terbukti kan? harus ada- Jadi memang benar-benar mereka ini nggak percaya Bible-nya. Sesuatu yang sudah tertulis secara jelas di Bible-nya dibantahnya. Sesuatu yang tidak ada di dalam Bible-nya yang merupakan bagian dari imannya dipertahankannya. Begitu. Bukan itu bang, kita bersaksi ini bang. Bukan kayak gitu juga. bersaksi pula kau bilang. Orang diskusi kau bilang bersaksi. Macam mana ya kau nih, Bang? Sudah jelas tertulis di Biblemu, kau bantah juga. Jadi kalau misalnya kata-kata engkau itu diganti dengan Allah katanya. Ya, Yesus kan sudah jelas-jelas itu. Dia berdoa. Tadi kan dia minta perikop. Kita kan fokus, Bang Faruk fokus Yohanes 17 ayat 3. Dia minta perikop. Aku bukalah perikopnya. Lebih parah lagi perikopnya. Yesus berdoa. Tambah hancur kau di sini, Bang. Berarti Yesus itu Ya, itu adalah berdoa dia bang. Ya, Yesus itu adalah manusia hamba. Dia minta kepada Tuhannya. Dia berdoa kepada Tuhannya. Itu menjelaskan apa itu bang? Yang menjelaskan, dia ajarkan ke murid-muridnya supaya berdoa kepada Bapaknya, bukan berdoa kepada dia. Terbukti judulnya Bang Faruk ini memang kalian orang Kristen itu mendustakan Bible. Jelas. Orang tertulis kok kalian masih bantah. Gimana ceritanya? Ayat 5 baca. Makanya aku tanya kau tadi, engkau di sini, engkau ini apa? Engkau ini, engkau kata ganti orang dalam bahasa Indonesia. Kutanya kau, ini kata Ya. ganti orang pertama, kedua, atau ketiga? Ini aja kau tak ngerti, tak bisa kau jawab. Cemananya kau? Ini kata ganti orang kedua. Artinya ketika orang pertama menyebutkan ini, berarti ada sosok yang lain. Di sini Yesus menyebutkan yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Artinya ada sosok lain. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Allah itu beda, Yesus beda. Allah itu adalah Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus.
Bukan dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau tuhankan. Nggak ada, ini diutus. Engkau, berapa kali diulang? 1, 2 kali diulang. Artinya, Yesus itu bermunajat, berdoa kepada Tuhannya. Sama-sama kami bang kalau berdoa kepada Allah, Tuhan kami. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi rezeki. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku. Itu artinya aku bermunajat kepada Tuhanku. Sama di sini Yesus bermunajat kepada Tuhannya. Paham nggak bang? Iya bang. Tapi Nah. itu kan Tapi iya, tapi ada tapinya. Aduh bang. Nah, sebentar, aku tanya dulu. Bentar, bang. Ini Bang Faruk ini belasan tahun jadi Kristen. Aku tanya dulu Bang Faruk. Dulu waktu Bang Faruk baca ini, ada tapi-tapi nggak abang baca nih Bang Faruk? Bagaimana bang dulu Bang Faruk? Oke, jujur ya, ketika dulu Bang Faruk belum baca Bible, hanya ikut ke gereja saja, ya, nyaris ayat ini 17 nomor 3 ini tak pernah dikaji oleh pendeta. Nyaris. Bahkan kali pertama ketika aku baca Bible di tahun 2008 pada masa itu, ya, terkejut aku baca Yohanes 17 nomor 3 ini. Terkejut aku, Bang. Pertama kali membaca saja, aku langsung nyambung. Yesus bukan Tuhan, dia adalah utusan. Aku baca langsung bang ya di Bible ya. Ketika aku membaca langsung di Bible, Yohanes 17 nomor 3 ini, aku langsung paham ini. Gak perlu aku dijelaskan orang. Aku membaca langsung jelas. Ternyata Yesus ini, apalagi perikopnya kan, memang benar itu perikopnya itu Yesus itu berdoa pada murid-muridnya. Ternyata Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Ada tapinya, Bang Faruk waktu itu. Gak ada tapinya bang, gak ada tapinya. Gak ada. Berarti cerdas ini. Ini Bang Hamdo ini tapi-tapi aja dia dari tadi. bukan. Tapi tadi kan mau menjelaskan. Mau menjelaskan itu bang. Kata tapinya kan mau menjelaskan. Itu artinya bang. Iya, Yohanes 17 ayat 3 kan tadi abang bilang jangan satu ayat. Iya. Baca perikop. Ternyata ketika kita buka perikop hancur lebur kau bang. Doa Iya. Yesus untuk murid-muridnya. Artinya Yesus itu berdoa secara aksioma, tanpa butuh data, tanpa butuh dalil. Kita bisa pahami Yesus itu punya Tuhan. Dari perikopnya aja loh. Iya, waktu dia di bumi, ya dia berdoa, dia 100% Mana waktu manusia. Aduh, abang ini. Ya berdoa itu kebiasaan itu bang. Kebiasaan berarti Yesus ajarkan muridnya dia punya Tuhan, betul? Mengajarkan berdoa. Iya, Yesus mengajarkan berdoa kepada siapa? Hah? Yesus mengajarkan berdoa kepada siapa, Bang? Tuh kan enggak mau dia jawab. Mana bisikan binimu tadi, coba aku mendengar dulu. Itu Hantu balau. Mana bang? Yesus mengajarkan muridnya berdoa kepada siapa bang? Kabur dia. Bang Faruk turun kan ya? Diturunkan Bang Faruk? Iya, turunkan, udah gak tahan lagi itu bang, udah gak sanggup lagi. Ya Bang. udah, oke, siap. Takutnya nanti stroke pula dia. Udah gak ada lagi, udah. Jadi beban dia itu sudah, yang tinggal itu dalam diri dia udah tinggal ego itu. Mana nih ya, cemana nih ya. Betul Bang Faruk. Yang penting setidaknya dia pernah baca ayat itu ya Bang Faruk ya. Iya. Alhamdulillah, masya Allah, barakallah fiik. Luar biasa. Nah, Bang Yota, lanjut Bang Faruk. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Kristen Islam Bang, abang apa ibu? Kristen bang. Ibu ya, ibu cewek ya, ini perempuan ya. Ya perempuan. Aduh, abang sama Bang Faruk aja ya. Nggak berani aku kalau Sama Bang Dewa aja, Bang Dewa. Bang Dewa aja. Nggak berani aku Bang Faruk kak. Nanti kalau aku diskusi sama kakak, nanti ngegas aku kak. Kasihan kakak nanti. Oh ini Apa ya? Bentar. Apa yang dibahas ini bang? Ini bininya abang tadi bukan? Bukan lah.
Oh bukan lah, oke bukan. Ya udah, Bang Faruk lanjut Bang Faruk. Nggak tega aku Bang Faruk nanti gas-gas. Gini aja Kak Yota Gulo, gini aja lah. Ya. Ya, coba kakak sebutkan satu ayat di Bible yang membuat kakak yakin Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dibilang Alkitabnya nggak apalah kali aku paham bang. Jadi kalau kami orang Kristen memang ya Yesus itu kan memang itu Tuhan kami. Iya, Karena itu iman Kak. Iman iya, itu tidak boleh lagi didebat dan didiskusikan. Iya, aku kan nggak Ini mau kan ranah diskusi. Kalau kita nanti tunjuk satu ayat, teman-teman nanti bilang, kok jangan comot-comot satu ayat, jangan comot-comot satu ayat. Nggak usah Teman Kristen. Ini kakak yang saya kasih kesempatan, coba comot satu ayat dalam Bible, di mana ayat itu menjadi tolak ukur Anda ketika Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Berdasarkan ayat yang mana Anda pahami Yesus itu Tuhan? Kak, silakan. Nggak usah pun dari ayatnya bang. Karena kami Kristen itu karena udah percaya maupun dibahas bang. Karena itu keyakinan kami. Jadi pun mau dijelaskan pun sama orang abang Islam, nggak bakalan masuk, nggak bakalan paham orang abang. Tapi kalau kami Kristen, Kakak nggak usah menjelaskan. memang gitu kami. Kakak Karena cukup kan memaparkan saja, Iya. kakakku. kalau kami itu nggak bisa dibahas itu. Karena kan kami udah yakin itu kak. Udah yakin itu Tuhan kami Yesus. Kalau kami Kristen. Oke. Kalau begitu Bang Faruk bertanya ke kakak, ya bersumber dari mana keyakinan kakak bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Ya sampai sekarang kan bernafas kami. Ya kan? Bukan loh kak, yang saya tanya sumbernya kak. Bersumber dari mana iman kakak itu? Ketika kakak imani Yesus itu Tuhan. Bersumber dari mana iman kakak? Dari Alkitab dan diajari dari Bible dari kan, maka aku bilang karena kakak bilang dari Bible, maka aku tanya, coba kakak sebutkan satu Nggak, ayat saja di gini, Bible gini yang aja, Bang. menjadi Aku nggak tolak mau ukur kakak ketika nanti kakak kalau- mengimani Yesus itu Tuhan. Gini aja bang, kalau nanti ku bilang Alkitab pasti banyak kali pembahasannya. Tapi kalau kami Kristen, kami nggak pernah kami bahas agama lain, ya kan agama lain. Itu yang kami diajari di Kristen. Nggak pernah dimusuhi agama lain, ya kan? Nggak pernah kami gimana ya menghina, menghujat Tuhan orang lain, ya agama lain nggak pernah. Itu yang kami itu. Kami Kristen. Tapi ku tengok kalau agama Islam pun, aduh, kenapa didebatkan ini Yesus Kristus? Mau apapun keyakinan kami, itu keyakinan kami. Apa kalian nggak berterima? Ya memang itu keyakinan kalian Muhammad, Allah, ya itulah kalian. Tapi kenapa kalian dibahas terus? Itu yang aku heran sama kalian. Kalau kami ya memang itu mau dibilang pun batu pun apapun binatang pun kami apa Tuhan kami itu ya keyakinan kami ya mau dijelaskan tuh sama orang abang nggak ini nggak jelas. Itulah kami orang Kristen itu. Kami nggak menghujat ini Tuhan orang lain, nggak agama lain, nggak ada itu. Ngapain dibahas-bahas itu? Ngapain? Nggak ada artinya itu sama satu-satunya agama nggak yang ada, Bang. menghujat Kalau Tuhannya itu betul-betul, cuma Kristen, enggak. Bu. Kalau Satu-satunya betul-betul diajari agama kalian yang di menghina agama Tuhannya Islam itu cuma Kristen. Jadi wajar kalau misalkan kami itu berusaha untuk menyadarkan untuk berdiskusi. Kalau ibu tidak mau berdiskusi, enggak ada mau silakan ibu diskusi turun, pun. ya. Mau Silakan kalian ibu bahas turun. Kalau tidak mau Enggak diskusi, ada itu, silakan turunkan ibu aja turun. aku turunkan. Ya udah turun. diturunkan, siap, diturunkan, dibuang ke tempat sampah. Buat apa? Kita di sini mau berdiskusi. Oi, Aduh, ngapain juragan? halo. Halo, juragan. Ya, Waduh, Kyongki, sukses. ya silakan. Bentar, diskusi. Ya lagi diskusi tuh. Diam dulu, Ya. anaknya minta diam dulu Pak. Iya. Gimana? Tadi sudah dibahas sama Bang Faruk sama Ustadz Dio bahwa Kristen itu mendustakan yang namanya Bible-nya. Begini Pak, dua kitab suci ini, Muslim menyebut Nabi Isa, Kristen menyebut Yesus. Jadi dua oknum ini yang berbeda.
Dari tempat kelahirannya berbeda, dari silsilahnya berbeda. Jadi intinya begitu doang. Sebenarnya dalam dua kitab suci itu hanya Nabi Isa sebagai utusan dan Nabi menurut Muslim. Menurut Kristen, Yesus adalah Tuhan. Keturunannya Maryam saudara Harun anak Imran. Menurut Alkitab, Maria saudara Elizabeth. Yang ketiga, Anisa 157, Anisa 158, Yesus tidak disalib dan diserupakan diangkat ke langit. Kalau menurut Kristen, Yesus disalib bangkit di hari ketiga. Jadi Baik. intinya persoalannya di situ dulu kita beresin, baru yang lain. Baik, kita satu-satu. Mau bahas Iya. apa? Mengenai soal penyaliban, Pak? Boleh, yang Mau mana bahas boleh? mengenai soal Yang mana boleh penyaliban? bebas. Baik. Bebas. Baik. Bapak yakin kalau misalkan Yesus itu disalib, Pak? Kan buktinya ada di Yerusalem, Palestina itu ada tuh buktinya. Mana tunjukkan buktinya kepada kami coba. Buktinya. Apa yang bisa Bapak buktikan kepada kami yang menguatkan kepada kami kalau Yesus itu disalib? Minta buktinya, Oke. Pak. Oke, Ya, kita silakan. baca. Besarkan dia. Kita Minta baca bukti. buka Matius dulu. Baik, silakan. Jadi nggak bakalan kelar karena Muslim menyangkal penyaliban. Kelar, Pak. Kelar. Insya Allah kelar, Pak. Ya. Iya coba. Insya Allah kelar. Ya. Iya. Silakan. Mana Sebentar buktinya Bapak bisa meyakinkan kami kalau Yesus itu disalib mana? Sebentar tunggu dong. Saya lagi buka sebentar ya. Jadi debat juga kalau nggak ada jalan keluarnya kan bingung juga. Ada, Pak. Pasti ada, Pak. Pasti ketemu jalan keluarnya, Pak. Kalau kita mau berdiskusi. Kalau kita mau berpikir berdasarkan dari yang namanya akal, Pak. Bukan berdasarkan iman. Pak, surat Yunus 94 baca. Sebentar, Pak. Al-Maidah 46, Al-Maidah 68. Pak, Itu Bapak udah tadi banyak. mengatakan kepada kami, saya punya datanya di Yerusalem. Kalau Yesus itu disalib, tunjukkan datanya kepada kami sekarang, Pak. Tunjukkan datanya. Ya, tunggu dulu bentaran. Jangan ngambil di Al-Quran, Pak. Kalau di Al-Quran mah jelas-jelas tidak disalib. Jangan Ya kan ngambil di saya Al-Quran. bilang, dua kitab suci kan berbeda saya bilang. Makanya kita ngetes di sini, bener nggak kalau Yesus itu disalib? Saya minta buktinya. Tadi Bapak kan mengatakan kepada kami kalau saya punya bukti, buktinya kuat. Tunjukkan buktinya sama kami. Saya buka sekarang. ya. Matius. buka. Wah, sebentar. Hmm. Matius 27. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus kepada dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seseorang dari mereka datang dan mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Apa yang 58-nya, itu 54-nya. 55-nya, aku juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedius. Ini Yesus disalib, Yesus dikuburkan. Baik. Iya. Siap. 27. Sekarang- Tunggu dulu dong Pak. 27:57 menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid-murid Yesus juga.
ia pergi menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru dimilikinya, yang dibuatnya di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar itu, pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena pun dan Maria lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Kubur Yesus dijaga. Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup ia menyesat itu berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur dan sampai pagi hari yang ketiga. Ketika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir itu akan lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus, Aduh, Pak, terlalu panjang itu, Pak, untuk membaca ayat itu, Pak. Tadi saja Bapak meyakini yang namanya Yesus bangkit di hari ketiga, sementara orang-orang Majusi dan orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa si penyesat itu akan bangkit di hari ketiga. Artinya, yang mengatakan bangkit hari ketiga itu adalah si penyesat, Pak. Kalau Bapak membaca lagi di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan seorang bernama Yesus yang sudah mati. Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus hidup. Yesus tidak pernah mati, Pak. Paulus mengatakan dengan pasti kalau Yesus itu hidup. Gimana, Pak? Ayat 1 mengatakan Yesus disalib, Paulus mengatakan Yesus itu hidup, tidak disalib. 1 Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah. Artinya, Paulus di sini berdusta kepada Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Allah tidak pernah yang namanya membangkitkan Kristus. Silakan Bapak baca 1 Korintus 15 nomor 15. Di situ jelas ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Ayat 1 mengatakan penyaliban, sementara ayat yang lain mengatakan penolakan penyaliban. Dua kesaksian di pengadilan memiliki cerita yang berbeda, memiliki kesaksian yang berbeda. Batal menurut hukum, Pak. Batal menurut hukum. Ya. Jadi Paulus mengatakan kalau Yesus itu hidup, Paulus mengatakan dengan jujur dia berdusta kepada Allah. Sementara kalau kita kaji berdasarkan apa yang ketika penyaliban, Yesus itu berdoa, Pak. Yesus berdoa minta diselamatkan oleh Bapaknya. Di dalam Yohanes 12 nomor 23 kata Yesus, tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Ketika yang namanya anak manusia dipermuliakan, apakah mungkin anak manusia itu akan disalibkan? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Yohanes 13 nomor 31, di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Yesus berdoa kepada Bapaknya, minta diselamatkan. Pertanyaannya, apakah ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Silakan. Di muka begitu ya, Pak. Silakan, Pak. Yesus juru selamat, sang penebus dosa. Saya nggak nanya itu, Pak. Pak. Tunggu tolong dulu, jawab Pak. Ini ada korelasinya. Justru kenapa Yesus Pak. disalib. Jangan ke sana, Pak. Jangan ke sana, Pak. Waalaikumsalam. Tadi Bapak berbicara, saya jelasin sebentar. Jangan ke sana dulu, Pak. Jangan ke sana, Pak, ya. Apa yang saya tanyakan ke Bapak, silakan Bapak jelaskan. Jangan menjelaskan sesuatu yang tidak saya tanyakan, Pak. Ya. Saya tanyakan kepada Bapak, ketika peristiwa penyaliban, Pak, Yesus berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan di dalam Yohanes 12 nomor 27. Pertanyaan saya, apakah Bapaknya menyelamatkan dan mendengarkan doa Yesus atau tidak? Silakan. Akibat
semua dosa umat manusia ditimpakan ke Yesus pada saat disalib, antara Yesus dengan Bapa terputus hubungannya karena dosanya begitu besar. Saya nggak nanya Dosa itu, umat Pak. manusia pun Pak, ditebus di atas saya nggak salib. nanya itu. Saya nggak nanya itu, Pak. Ya, yang saya tanyakan itu. Iya, itu ada korelasinya ketika Yesus- karena dia menanggung dosa umat manusia, maka itu dia Nanti Pak, nanti saya tunjukkan ayatnya tidak ada penebusan dosa. Nanti Pak, nanti ke situ ya. Sekarang yang saya tanyakan, ketika Yesus hendak disalib, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Yesus dipermuliakan oleh Allah. Yesus minta diselamatkan di dalam Yohanes 12 nomor 27. Bapak, selamatkan aku dari saat Yohanes ini. 27 ya. Pertanyaan Coba, saya, ya. Coba yuk, kita buka Silakan. dulu Yohanes 27. Silakan. Waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus pun berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan, Pak. Bukan diselamatkan, minta penguatan, Pak, bukan selamatkan. Bapak baca dulu semuanya, Yohanes Pak. 27 ya. Ya. Yohanes 27. Sebenarnya antara Muslim dengan Kristen. Yohanes 12. Ya, nggak usah, Pak. Nggak ada nih, Pak. 12, Yohanes sampai cuma sampai 21. Yohanes 12 tak ada 27. nama dia, Pak. Berapa? Yohanes 12, 27. Yohanes 12. Sebentar. Yohanes 12, 27. Ini mah Yohanes 12, 27. Jadi Bapak sesuai dengan film. Sekarang jiwaku terguncang. Dan apakah yang akan aku katakan? Bapak selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus menolak. Saat ini juga aku Berarti- datang tujuannya untuk disalib, untuk penebusan dosa. Oh, sekarang gini Pak, berarti singkatnya. Tunggu dulu, 28. Bapak ketika Yesus Tunggu dulu. Sebentar Pak, Tunggu Pak dulu. sebentar. Bapak, muliakanlah Pak. namamu. Lalu datanglah Walaupun Bapak mau suara larikan- dari mau surga. larikan ke ayat- aku ke ayat telah yang lain, Pak. memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Walaupun Bapak membacakan ayat yang lain Pak ya, tetap ayat itu tidak akan hilang Pak. Ketika Yesus berdoa. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa minta diselamatkan. Pertanyaan saya mudah loh Pak. Apakah ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Pertanyaan saya mudah Pak. Jangan kemana-mana. Nanti ke penebusan dosa, mari kita bahas penebusan dosa. Saya pun bisa membeberkan ayat-ayatnya Pak, bahwa coba. tidak ada penebusan dosa. Ayo Bapak buka ayat, saya buka. Bapak Nah, sekarang saya tanya ke Bapak, ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? di ayat Mendengar doa berapa? Yesus atau tidak? Di ayat berapa? Tadi saya sudah katakan ke Bapak, tadi Yesus minta diselamatkan. Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu kehendak Bapak apa kehendak Yesus? Apa kehendak iblis Di dalam ayat penyaliban berapa itu? dulu? Ayat berapa? Jadi supaya enak debatnya. Kalau nggak ada ayatnya bingung kita. Jadi bingung. Tadi kan Pak. saya bilang ke Bapak, Yohanes 12 nomor 27, Yesus minta diselamatkan. Yohanes 12 Ya, Yohanes nomor 12, 23. 27 ya. Saya baca lagi nih. Yohanes 12 23. Tadi kan sudah dibaca sama Bapak. Ya, saya ulangin lagi. Kata Ya Yesus kepada elah. mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ini 23 loh. Kata Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, Pak. Itu Yohanes 12 ayat 23. Coba ayat berapa lagi? Kita buka lagi. Ya saya tanya ke Bapak, Yesus itu ketika berdoa minta diselamatkan. Ini kan katanya bukan apakah dia Bapaknya berdoa, menyelamatkan? dimuliakan. Kata Ya, Yesus kepada baik. mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dia sebagai manusia loh. Kalau misalkan Yesus itu dimuliakan, apa mungkin Yesus disalibkan sama Bapaknya? Kan saya bilang Pak, Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Begitu besar Saya nggak begitu kesana, besar Pak. kasih Jangan Allah kesana. akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk penebusan dosa Betul. umat manusia. Nggak ada Pak, pengaruniakan anak yang tunggal, bukan menyalibkan anaknya yang tunggal. Bukan, mengaruniakan. Artinya di sini, Bapak punya seorang anak Bapak itu dikaruniakan oleh Bapak, anak Bapak itu anak yang taat, anak yang soleh. Ketika anak Bapak minta diselamatkan pada saat mau dicelakakan oleh tentara Romawi, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak, Pak? Pak,
Ini Kok sudah susah amat jalannya. ya jawab ya? Kok susah amat ya? Seperti Adam juga, kenapa ular menyesatkan Pak, Adam jangan untuk ke makan buah sana, kuldi? jangan ke sana, jangan ke Ya sana. sama, dua Saya ini nggak akan sama. kemana-mana. Dua objek yang Tolong sama, nyambung, Pak. jatuh dalam Tolong dosa, nyambung. penebusan dosa. Saya tanya ke Bapak, Yesus itu berdoa, minta diselamatkan. Bapak tinggal jawab aja, Yesus tidak diselamatkan. Yesus doanya tidak didengar. Selesai, Pak. Ya kan Kalau dia Bapak karena nggak mengatakan didengar itu Yesus karena dia menanggung dosa umat manusia, Pak. Orang yang berdosa nggak berarti- didengarkan suaranya. Berarti Bapak tidak mendengarkan apa yang Yesus doakan. Ketika Yesus berdoa, Bapak tidak mendengarkan. Coba-coba jangan pakai asumsi sendiri. 12:23 Saya nih. tanya ke Bapak. Ini, Saya bukan kata asumsi. Yesus kepada Saya mereka, bertanya. "Telah tiba Saya saatnya bertanya. anak manusia dimuliakan." Baik, kalau misalkan anaknya dimuliakan, apakah mungkin anaknya akan disalibkan? Kan saya bilang penyalipan itu penebusan dosa, Pak. Saya nggak nanya Apalagi? penyaliban. Saya nggak nanya penyaliban, Pak. Nggak Ya, nanya itu kan penyaliban. Jadi hubungan antara anak dengan Allah putus karena dosa. Upah Oh dosa adalah berarti, maut. baik, berarti ketika Yesus berdoa, minta diselamatkan, Bapaknya tidak menyelamatkan, betul? Dia tidak mendengar, kan dia bilang Eli Eli lama Oh. sabaktani. Bapaknya Bapak dengar tidak dulu. mendengarkan. Maka itu, di manakah engkau Allah? Kenapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa umat manusia dia tanggung, Pak. Bapak nggak Ya, ngerti, nggak berarti- paham tentang Alkitab, jauh. Oh, jauh, nggak apa-apa, jauh juga Pak, biar penonton yang menilai, Ayo, biar penonton, ya. Saya tadi Bapak Pak mengatakan Yohanes ketika 10 ayat Yesus 30, berdoa, Pak. Ya, Sebentar, Pak. anak dan Sebentar, Bapak ada Pak, ya. satu, Pak. Sebentar, ketika tadi Bapak berdoa, Yesus berdoa, Bapak mengatakan kepada kami bahwa Bapaknya tidak mendengar, betul Pak ya? Nggak mendengar karena dosa, dia menanggung dosa umat manusia, Pak. Ya, nggak mendengarkan dan Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Tidak dong, memang dia menanggung dosa, Tidak tapi di hari menyelamatkan. ketiga Baik. dia bangkit. Saya nggak nanya itu Pak, saya nggak nanya itu. Bapak buka Ibrani 5 nomor 7 Pak. Kok lompat-lompat? Kita kan berdasarkan bukti kata Bapak, berdasarkan dalil. Kita lihat dalilnya. Satu-satu Ada atau dulu tidak? ini. Nah, sekarang Bapak buka. Saya pengen membuktikan, Bapak tadi mengatakan kepada kami kalau Yesus itu ketika berdoa Bapaknya tidak mendengarkan. Karena itu adalah untuk penebusan. Saya akan buktikan ternyata doa Yesus itu didengarkan oleh Bapaknya. Coba buka Ibrani 5 nomor 7. Bentar ya. Saya baca dulu, buka dulu nih. Kita bukan debat, bukan mencari pembenaran ya Pak, cuma diskusi doang. Oh iya, siap. Jadi jangan sampai kita Siap. saling ini. Ibrani ya? Ya. Sebentar. Nanti saya minta bukti kepada Bapak kalau doa Yesus itu tidak didengarkan dan tidak dikabulkan. Yesus tidak diselamatkan. Saya minta bukti ke Bapak. Saya akan buktikan memang dia kalau nggak Yesus itu diselamatkan. Karena dia dosa. Berarti Bapaknya memang niatnya untuk menyalibkan Yesus, begitu? Menebus dosa, kan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu makanya dia mengorbankan anak yang tunggal untuk penebusan dosa. Tidak ada mengorbankan, Pak. Tidak ada mengaruniakan. Tidak Ya. ada mengorbankan, tidak ada menyalibkan. Ya. Artinya ketika inilah anakku kasih kepadanya aku berkenan. Ya, Bapak berkenan kepada anaknya. Itu lain Ya kan? lagi. Inilah- Itu waktu dia dibaptis, Pak. Itu beda lagi. Saya tahu, maka dari itu Yesus itu dimuliakan oleh Bapaknya. Iya. Betul Ibrani tidak? berapa, Bapak Pak? itu berkenan Ibrani kepada berapa? Yesus. Ibrani 5 berapa? nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Oke. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, Karena artinya, kesalehannya ia telah didengarkan, sekalipun Nah. ia adalah anak manusia yang telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia jedar. disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. baik. Berarti artinya ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, Bapaknya menyelamatkan atau tidak, Pak? Tidak, Mendengarkan tetapi atau tidak? setelah itu dimuliakan. Ya, baik. Bapak Tetapi mengatakan setelah itu kalau dimuliakan. Yesus- sebentar Pak, tadi kita memberikan bukti kepada Bapak kalau Yesus itu diselamatkan, doa Yesus didengarkan. Sekarang tolong buktikan kepada kami kalau Bapak tidak menyelamatkan anaknya. Silakan, buktikan kepada kami.
Bapak yang nanya, kalau saya mah dia diselamatkan lah. Wah, kalau diselamatkan artinya tidak ada yang namanya penyaliban, Pak. Masa yang namanya seorang bapak Pada hari ketiga dia bermain dibangkitkan, analogi. Pak. Pada Saya hari nggak ketiga Pak. dibangkitkan. Saya nggak nanya itu, saya nggak nanya itu, saya nggak nanya itu, ya. Saya nggak nanya itu. Jadi tunjukkan kepada kami Bapak itu tidak mendengarkan dan tidak mendengarkan doa Yesus dan Yesus tidak diselamatkan, ternyata tidak ada. Tetapi yang ada di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus didengarkan dan diselamatkan oleh Bapaknya. Gantian Masa nanya yang ya, Pak, namanya ya? seorang Bapak, Gantian sebentar, nanya Pak. ya. Sebentar. Gantian nanya ya. Iya, sebentar. Masa yang namanya seorang bapak tidak menyelamatkan anaknya, itu hal yang tidak mungkin, ya. Insting naluri seorang bapak, ketika yang namanya anaknya hendak dicelakakan sama orang lain, pasti yang namanya seorang bapak akan menyelamatkan anaknya. Tidak mungkin bapak tidak menyelamatkan anaknya. Masa cuma peduli sama janda saja Tuhan Bapak? Sama janda dia peduli, sama anak sendiri tidak peduli. Bapak macam apa seperti itu, Pak? Itu lain, Tuhan Pak. Bapak. Itu janda di Sarfat. Janda di Sarfat itu lain lagi. Makanya saya katakan kepada Bapak, ya, masa anaknya ini yang dipermuliakan tidak peduli, sementara dia lebih peduli sama janda. Sama janda dia perhatian Tuhan Bapak, tapi sama anaknya tidak perhatian. Bapak macam apa seperti itu, Pak? Bapak Pak, macam apa? kita buka dulu. Udah itu lain lagi konotasi. Janda yang mana? Siapa? Magdalena. Kok Yang waktu Magdalena sih, dia Bapak? kedapatan dia berzina. Bapak buka Lukas 7 nomor 13. Oke. Nah, buka Matius, Markus, Lukas. Lukas 7 nomor 13. Lukas 7 ayat 13. Segera setelah itu Yesus pergi. Lukas 7 nomor 13. 13 ya. 13. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Nah, sama janda aja peduli, Pak. Masa sama Tunggu anaknya dulu nggak dong. peduli? Ayat 11-nya dulu kita baca. Segera Saya setelah itu Yesus katakan- pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota itu, ada seorang mati diusung di luar. Tunggu dulu, Pak. Setelah di dekat suatu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Janda itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usongan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Orang itu pun bangun dan duduk, serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah memelawat umatnya. Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Itu menolong orang yang anaknya mati, Pak, dibangkitkan. Bapak paham nggak apa yang saya katakan ke Bapak? Ya itu ayat 1 sampai terakhir kita baca. Jadi jalan ceritanya jelas-jelas. Saya mengatakan kepada Bapak, ya, itu di ketika Yesus hendak di disalib. Lukas 7 ayat Sebentar, 11. Pak. Bapak pahami dulu Sampai apa yang saya katakan, ya. 17. Saya tadi katakan kepada Bapak, yang namanya Bapak pasti akan menyelamatkan anaknya. Masa Bapak cuma peduli sama janda doang? Tuhan Bapak peduli sama janda, sementara sama anaknya tidak peduli? Saya katakan Bapak macam apa itu? Cuma Pak, peduli sama janda. misinya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, Pak. Nabi Musa pun menyelamatkan, Pak. Bagaimana Bapak katakan Yesus mau menyelamatkan sementara dia sendiri tidak selamat? Pak, baca dulu 19 Maryam 71. Bapak tuh seluruh umatnya tuh masuk neraka dulu. Bapak baca juga Markus seluruh umat manusia, Pak. Di situ apa Bapak nggak malu baca 19 ayat itu, Maryam Pak? 71 Bapak tuh baca, maka itu. Iya. Apa Bapak tidak malu membaca ayat itu, Pak? Di situ dikatakan, dan tidaklah setiap orang akan mendatangi yang namanya neraka. Setiap orang. Bapak nggak malu baca ayat itu? Setiap orang artinya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti, semua orang akan mendatangi yang namanya neraka. Termasuk Kristen. Di mana dikatakan di situ hanya umat muslim yang akan mendatangi neraka.
Tunjukkan ayatnya kepada saya, Pak. Ya itu kan kitab Bapak, bukan kitab Makanya Alkitab. dari Itu kan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Dan tidaklah setiap orang akan mendatangi yang namanya neraka. Semua orang, Pak, termasuk orang kafir, termasuk kakek Bapak, termasuk nenek Bapak, termasuk buyut Bapak, semuanya Itu kan akan asumsi mendatangi yang- Bapak. Bukan lah. Gimana ini Kagak. orangnya? Itu cuma buat Baik. orang muslim doang. Kang Dito, tolong dibuka dong surah Maryam. Kita bandingkan lagi dengan Markus. Semua akan yang namanya digarami api neraka. Semua orang itu digarami api Kalau nggak neraka. gini aja Bang Dewa, tanyakan ke Bang Charger, Bang Argernya. Kalau memang itu khusus untuk umat, karena kalau memang untuk umat Muslim, coba sebutkan satu ayat dalam Al-Quran di mana dikatakan Quran itu hanya untuk umat Muslim atau untuk orang-orang beriman. Di mana? Di mana dikatakan Quran hanya untuk umat Muslim atau umat Nabi Muhammad SAW? Di mana? Kitab suci umat muslim adalah Al-Quran. Jadi Tak gitu loh, Bang. pedoman hidup umat dalam muslim surah itu Al-Baqarah Al-Quran. jelas Bang, Quran itu udah linnas, petunjuk Iya. untuk seluruh umat manusia. Quran Iya. diturunkan untuk seluruh Buat umat manusia, bukan pengikut-pengikutnya, cuma untuk bukan Islam. pengikutnya, bukan salah Bapak. Itu maksa Bang, itu maksa. Maksa, ye. Maksa, ye. Iya, itu namanya maksa, nggak ada data. Maksa, ye. Nanti Dewa. Coba Pak Dio, ada nggak di situ kata-kata hanya umat Muslim yang akan mendatangi neraka? Coba. Gue Pak, murtad itu deh, gue murtad. itu udah Sebentar, suatu Pak, sebentar. ketetapan dari Tuhan Allahmu. Sebentar. Pak Dio, ada nggak? Jujur Pak Pak, Dio ya. Ada nggak? Udah jam Sebentar, Pak. 10:30 Pak, saya mau kerja Pak. Lah. Kok kabur kau? Udah. Maryam kabur Kita kau. kita debat di sini bukan mencari pembenaran. Setengah jam lagi ya, setengah jam lagi ya. Kabur, Oke. kok kabur. Oh iya, setengah Pak Dio, jam lagi. coba. Ayo buka. Pak Dio, jujur kepada kami umat Muslim ya. Ada nggak di situ dikatakan hanya umat Muslim yang mendatangi neraka? Ada nggak, Pak Dio? Enggak ada. Semua orang Semuanya. akan mendatangi yang namanya neraka. Bapak nggak malu baca ayat itu, Pak? Nggak malu? Mestinya Dulu. malu, mestinya mikir di situ. Baca ayat itu ya, karena di situ ketetapan dari Allah mengatakan semua orang akan mendatangi yang namanya neraka. Dan di ayat selanjutnya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan Allah akan menyiksa orang-orang kafir dalam keadaan berlutut. Jelas di situ, Pak. Jelas. Itu nggak ada kata kafirnya, Pak. Nggak ada kafirnya. Nih Pak nih. Buka semua deh, Pak Dio. Pak Dio buka semua. Ada. Buka semua. Tidak dan 71, dan 72. tidak Ini. seorang pun kamu Baca makanya lanjutan ayatnya. mendatangi atau masuk neraka, dan ini bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah dipastikan. Jadi Baca sudah dua ayat lagi berikutnya. Baca dua sudah ayat berikutnya. dipastikan, sudah jadi gini. Dan tidak seorang di antara kamu yang mendatanginya atau masuk neraka, dan ini bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah dipastikan. Jadi semua lanjutannya. umat muslim pasti masuk neraka. Lanjutannya. Yes. Baca lanjutannya. Yes. Ayat berikutnya. Baca berikutnya, Pak. Kenapa kau diam? Bener juga ya Bang Dewa ya. Bener juga Bang Dewa ya. Gitu dia maksudnya. Pak, Tidak ada di situ dikatakan hanya kalau Muslim, umat Pak. Kristen ada ayatnya yang hebat masuk surga. Kisah para rasul 4 Woi. ayat 12. Nanti Yohanes dulu, Pak. 14 ayat 3. Lari Nanti. lagi. Udah ini. Matius udah. 28 Bang ayat Dewa, udah ini, 18. udah. Udah Kristen diusir. Nanti Yohanes Pak, 11 Kristen ayat diusir. 25. Udah ini. Ya, Udah. Kristen Udah diusir jelas. nanti. Ini udah belum ini. Aku Udah jelas. Hah? Kalau Sebentar, Bapak sebentar. tuh Kita selesaikan 19 dulu. Maryam Selesaikan 71 dulu. udah pasti, Pak. Pak, selesaikan dulu. Nanti saya serang, Pak. Gampang, Pak. Gampang ya. Saya Pak, akan ini mengatakan kalau diskusi loh, Kristen Pak. itu Maryam ini deh. kalau Kristen diusir, Pak, diusir sama Yesus. Saya nanti akan buktikan. Silakan Pak Dio. Ini dulu kita selesaikan. Enggak, ini sudah selesai belum Tunggu ini, dulu, Pak? kisah Pak, ini, para rasul 4 ayat Bawahan. 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun lari-lari, selain di Pak. dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya. Selesaikan Kita dapat dulu, diselamatkan. selesaikan dulu ini. Dan Yohanes Selesaikan 14 dulu. ayat 6 Gimana ini? kata Selesaikan Yesus, ini. akulah jalan Selesaikan dan dulu. kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pak 67 Sebentar, ini nggak usah sudah ceramah, selesai Pak. belum ini, Nggak usah ceramah. Iya gantian. Selesai belum? Selesai belum? Bapak ngomong boleh. Hah?
Nah ini dia nih. Enggak, sudah selesai. Matius 28 Ini kan kita ayat bahas 18, Yesus mendekat dan mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak Ini dan udah Roh selesai Kudus. belum? Tunggu Udah dulu selesai dan belum? ajarlah mereka Udah selesai melakukan belum? segala sesuatu Hah? yang telah Sebentar, kuperintahkan Pak. kepadamu. Nggak usah ceramah Dan ketahuilah kemana-mana, aku Pak. Nggak usah menyertai ceramah engkau kemana-mana. senantiasa. Ini Kok bereskan jadi dulu. ceramah? Setelah ini dibereskan, selesaikan dulu. Pak Dio, silakan Pak Dio. Selesaikan. Ini surat Maryam sudah selesai belum ini Pak 67? Kalau sudah aku tutup nih kameranya. Kau bawa Al-Quran, kau baca nggak bisa? Kemana-mana kau ceramah pula Assalamualaikum begini. warahmatullahi wabarakatuh. Pak 67. Itu kalau surat Maryam udah selesai baru lari ke Bible, makanya aku tutup nih. Kalau nanti dibilang jangan seolah-olah waktu ditanya Al-Quran kami Muslim tidak mau menjawab. Kalau mau lari ke Bible lagi, silakan lari dengan Bang Dewa. Apa surat Maryam itu dibuka Bang Dio udah oke atau belum? Jangan Nah. capek dipegang. Ini minta surat Maryam 71 Itu dibukakan artinya. 71 diam dia lompat lagi ke kisah para rasul, nanti dikejar ke kisah para rasul, lompat lagi ke wahyu, entah kemana-mana. Enggak ini Maryam 33 dulu aja Pak, kita buka surah Maryam 33. Oh mati lah kau bang. Habis kau bang, hancur lebur kau bang di sini bang. Kupastikan Coba. kau hancur lebur bang. Maryam 33 ya. Ini kan? Ya coba. Sebentar. Habis abang nih di sini habis. Ini wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini Waktu aku dilahirkan, waktu aku mati dan waktu aku dihidupkan kembali. terus Pindah lagi, Pak Dio, pindah lagi sekarang. Pindah lagi. Baik. Siap. Kenapa Bang? Makna Maryam 33 kenapa, 19 Bang? Maryam 33 dulu dibahas apakah Iya, Yesus ini disalib Maryam atau 33 tidak. ini. Iya ini Maryam 33 kenapa? Iya, Yesus itu disalib atau tidak? Enggak. Baca dulu kayak ayatnya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraanlah atasku pada hari aku telah dilahirkan, pada hari nanti aku akan diwafatkan, dan pada hari nanti aku akan dibangkitkan di hari akhirat. Nah, itu Kenapa, Bang? dia. Apa Pada itu dia, waktu apa? aku dilahirkan, pada waktu diwakafkan di atas kayu salib dan dibangkitkan di hari ketiga. Mana kayu salib? mana Mana kayu ayat? salib? Mana ada kayu salib di sini? Ngaco kau. Mana ada kayu salib di sini? Mana kata salib di sini? Mana? Kan, Mana kata salib? kan diwafatkan berarti kan di kayu salib, Pak. Mana kata kayu salibnya mana? Ngaco kau. Oke lah, udah. Kita bukan menjadi pembenaran, menjadi diskusi doang. Hancur lebur kau. Ini aku baca Udah, udah, Pak. Sorry ya, kalau ada kata-kata salah, kita minta maaf. Jangan baca ayat 30-nya. Isa Udah. putra Maryam bilang apa? Sebenarnya kalau kita mau debat ini bisa 5 jam, Pak. Kita bawa jalan nabiyya. Nabi Isa mengatakan sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku Alkitab yaitu Injil dan Allah jadikan aku nabi, bukan Tuhan, Bapak. Kan saya bilang, Pak, antara Apa? Nabi Isa dengan Yesus itu berbeda, Pak. Nah, terus kenapa kau bawa ayat ini? Itu namanya kan saya udah bilang, dua Alkitab itu cuma satu yang diperdebatkan, tidak disalib Ya, dan terus kenapa disalib. kau bawa ayat ini? Kau bilang ada salib di sini, Nabi Isa Itu disalib. dulu, Mana Nabi maka Isa disalib? itu kan saya bilang inti Mana Nabi Isa perbedaan disalib di sini? dua kitab Maryam suci. 33, dengarkan. Maryam 33 nggak ada kata salib. Jangan ngada-ngada kau. Kalau Bible mau kau tambah-tambah silahkan, terserah kau. Kau dilaknat kek, kau di apa, terserah kau. Kalau Al-Quranku jangan kau coba-coba tambah. Pak, Nggak ada surah kata salib di sini. surah 10 Yunus 94 baca, Pak. Yunus 94, Al-Maidah 46, Al-Maidah 68. 94. Nanti kau buka kau surat Yunus, kau nanti berak Coba kepalamu. Yunus 94. Kita buka. Jangan kabur kau ya. Ya, Jangan kabur kau. Jangan kabur kau. ya. Awas aja kau kabur. Surat Yunus 94. Kenapa ayat ini? Coba. Gugur ya. Ya, Maryam gugur, Maryam 71 gugur, Maryam 33 kau gugur, nggak bisa. bukan gugur, Pak. Memang itu Apa kan gugur? sesuai.
Sesuai kepala bapak kau, sesuai. Mana ada kata salib di situ? Maryam 33 nggak ada kata salib. Ngaco kau. Pada waktu aku dilahirkan, pada waktu aku diwafatkan, pada waktu aku dibangkitkan. Aku bukan diwafatkan pada hari nanti aku akan diwafatkan, belum wafat dia lagi ngomong itu. Nggak ada kata nanti loh, Pak. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, ngaco saat aku di Maryam 31 hidupkan. itu sebentar. Maryam 31 itu nih. Nih kau baca. Wassalamu alayya yauma wulidtu, pada kesejahteraan atasku pada hari aku dilahirkan. Wulidtu ini namanya fi'il madhi majhul, kata kerja lampau yang dihilangkan pelakunya. Hari dilahirkan. Kalau bahasa Indonesianya diawali dengan di dan kan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku akan diwafatkan. Artinya dia belum wafat, dia lagi ngomong ini. Sama dengan nabi sebelumnya. Amutu di sini fi'il mudhari, kata kerja akan, sedang atau akan datang. Jadi dia belum wafat ketika dia ngomong begini. Allah ceritakan kisahnya Isa putra Maryam. Kesejahteraan atas beliau. Kenapa? Karena beliau adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Wa barron biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak jadikan aku sebagai orang yang keras lagi celaka. Keras hati lagi celaka. Makanya disebutkan ayat berikutnya 33, wassalamu alayya, kesejahteraan atasku pada hari aku wulidtu, dilahirkan, dan pada hari nanti aku akan diwafatkan. Amutu di sini pada hari aku akan wafat. Aku akan wafat, bukan aku diwafatkan. Ini namanya fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Kau nggak ngerti Al-Quran aja kau tambah-tambahin. Mana ada kata salib di sini? Nggak ada kata salib. Ya kan Bahkan di ayat 30-nya. wafat berarti kan disalib, Pak. Mana salibnya mana? Jadi wafatnya akibat dia wafat diapakan? Ya ampun, nggak paham. Yauma amutu, pada hari aku akan wafat. Di sini Nabi Isa sedang berbicara. Iya, wafatnya Allah kenapa, sebutkan- Pak? Sebab kenapa dia bisa wafat? Dia nggak disalib. Dalam Al-Quran tuh Nabi Isa nggak disalib. Ini ayatnya. Kau nih, kau bahas pula Al-Quran sama aku. Ya udahlah, Pak. Kita berdebat nggak ada jangan, titik jangan, temu. Nah, inilah. Jangan kabur. Udah. Jangan kabur kau. Sebentar dong, giliran dong. Giliran kabur. bertanya ya. Ya. Nanya apa Surat lagi? An-Nisa, Kelasan surat Kristen An-Nisa, dengarkan. Surat An-Nisa ayat 157. Aku Ya. bacakan. Wa qaulihim inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam, dan ucapan mereka, kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasul Allah. Kemudian Allah bantah mereka, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu, sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat tentang Isa putra Maryam, mereka benar-benar dalam keraguan yang sangat nyata tentangnya. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh. Ragu-ragu kan berarti, Pak. Berarti ragu-ragu dia. Antara disalib dengan tidak disalib dia ragu-ragu karena dalam keraguan. Ini menceritakan orang-orang kafir, orang Yahudi yang mengklaim membunuh Isa. Mereka ini ragu. Allah jelaskan mereka itu ragu tentang Isa itu wafat atau tidak. Ayat ini menjelaskan wa ma lahum bihi min ilmin illa tiba'dzan. Mereka itu enggak punya ilmu kecuali mengikuti sangkaan. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa putra Maryam. Jelas ayatnya. Dia lanjutkan ayatnya 158. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah angkat Isa putra Maryam kepadanya. Jadi Nabi Isa dalam keyakinan umat Islam sampai detik ini belum wafat. Naik ke langit, diangkat oleh Allah. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan sesungguhnya Allah itu maha sempurna, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jangan kau potong-potong ayat-ayat kami. Kalau Bible mau kau potong-potong, terserah kau dilaknat kau oleh Tuhanmu. Pak, yang disalib, yang diserupakannya itu oleh siapa, Pak? Diserupakan, bukan Ya, sama Isa siapa? yang wafat, bukan Isa yang disalib. Iya, sama siapa diserupakannya? Diserupakan dengan Yudas. Ayatnya mana?
Ayatnya mana? Nggak jelas kau. Sudah kau tuduh Nabi Isa disalib, sekarang terbukti nggak disalib, kau lari lagi ke Yudas. Ya Yudas ayatnya mana? Kan pendukungnya nggak ada. Penting Yudas, siapa yang disalib di sini itu nggak penting. Yang penting adalah tokoh utamanya Isa putra Maryam diangkat naik ke langit. Kau bilang dia disalib, mana kata disalibnya? Sekarang kutanya kau, dalam Maryam ayat 33 nih, mana kata salibnya? Kutanya kau. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dihidupkan. Mana salibnya? Karena dia wafat berarti kan Kau disalib. tahu Kak. nggak salib? Sebentar. Kau tahu nggak salib itu dari bahasa apa salib? Tahu nggak? Salib itu adalah lambang orang yang terkutuk Nah, di enggak, atas aku nggak kayu tanya salib. itu. Aku tanya kau, salib itu bahasa apa? Dari asal kata bahasa apa? Cross. Cross pak. Kalau bapak kau peyang cross. Mana ada cross? Salib itu dari bahasa Arab. Nih, solaba. Solaba itu artinya digantung di palang. Ya bahasa Makanya Inggrisnya disebut cross, salib. Pra. Bahasa Inggrisnya cross. Aku tanya salib itu bahasa apa? Salib itu serapan dari bahasa Arab, dari kata solaba, dipangkal. Dia tergantung di atas, digantung. Bukan cross itu bahasa Indonesia, bongok. Solaba itu bahasa Arab. Solibun artinya maslubun. Artinya orang yang disalib. Sama seperti masihun itu mamsuhun. Pak, yang disalib itu siapa? Pengganti Yesus yang Kau nanya kok diserupakan. Sekarang ku tanya Yang kau, tadi kau bawa Maryam, kau bilang ada salib. Mana kata salibnya? Nggak ada. Yang diserupakan oleh siapa, aku buktikan. Pak? Bentar. Nggak Aku ada. buktikan. Ayat surahnya nggak ada. Aku buktikan. Coba. Ayo Dia putra diserupakan Maryam dengan nggak disalib. siapa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalibkan Isa. Sekarang ku tanya kau, siapa yang disalib? Kok kapan beresnya? Ayo, jangan lari kemana-mana. Kau lari ke Maryam, ku kejar kau ke Maryam 33. Kau lari lagi ke Yunus, Maryam 33 lari, Yunus 94 lari. Sekarang masuk lagi ke An-Nisa surat 157, lari lagi. Sekarang kutanya kau, ketika dalam imanmu, ketika Yesus itu disalib, apa yang dia katakan ketika dia disalib? Coba. Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dia menanggung dosa umat manusia. Mana ada ayatnya begitu, ngaco kau. Iya, karena begitu Betul, besar ayatnya. kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang Eli tunggal. lama sabakhtani, mana? Karena aku menanggung dosa manusia. Nggak ada. Karena Yesus nggak ngomong begitu. Iya, karena Allah itu meninggalkan dia karena dosanya begitu besar di atas kayu salib, dia tanggung begitu besar. Oh, berarti Yesusmu berdosa. Dia menanggung dosa umat manusia, Pak. Berarti dia berdosa. Ya menanggung dosa bukan berdosa. Iya, dia menanggung dosa, berarti dosa ada pada dia, betul? Ya iya dong, dosa semuanya umat manusia di orang tangan yang dia berdosa, semuanya. sebentar. Orang yang berdosa dalam Kristen masuk ke mana? Pak, dia Kok Pak. Jadi Bapak muter-muter Orang jadi yang pusing kepala berdosa, saya. sebentar. Kau jawab. Orang yang berdosa di dalam iman Kristen itu masuk ke mana? Masuk surga atau neraka? Ini bukan bicara itu manusia, Pak. Ini kan beda penyalib, Pak. Masuk WC. Oh, masuk WC. Kena mau jawab, kenapa? Udah. Sekarang ku tanya kau, kalau Yesus itu tidak diutus ke muka bumi menurut keyakinan Kristen untuk menebus dosa manusia, seandainya Yesus nggak diutus, apakah manusia berdosa? Berdosa, Pak. Nabi Nuh Oke, buktinya kalau- kiamat pertama. Sebentar. Kiamat pertama Kalau Nabi mereka Nuh. berdosa, Manusia Enggak, dimusnahkan. Sebentar, dengarkan. Manusia Dengarkan dimusnahkan pada zaman Nabi Nuh. Itu karena yang Kalau dosa. manusia berdosa, masuknya kemana? Surga atau neraka? Tunggu dulu, Pak. Kan Bapak nanya jawab dulu manusia itu. berdosa. Nabi Oke, Nuh. kalau manusia berdosa, menurut iman Kristen, masuk surga atau neraka? Alam maut kayak Yesus kecebur ke alam maut, bluk. Ayo jawab, Pak. Udahlah, Pak. Udah, Pak. Lanjut sama yang lain dah. Saya Dalam mau iman kerja dah. Kristen, manusia yang berdosa masuk kaburnya. Kok manusia berdosa dalam iman Kristen masuk surga atau neraka?
pasti jawabannya masuk neraka. Kenapa? Tidak mungkin masuk surga. Makanya kalian mati-matian mengatakan dosa kami ditebus Yesus. Fungsinya apa? Supaya kalian selamat dari neraka. Kan begitu harusnya. Berarti ketika dosa kalian ditanggung oleh Yesus, Yesus yang penuh dosa, berarti Yesus masuk neraka. Hancur lebur kau. Masuk ke Maryam 33 nggak nyambung. Ditambah-tambahnya mana ada kata salib di sini? Nggak ada. Makanya gini loh Ini dalam bahasa Pak Arab. Dio. Kalau Tuhan berdosa nggak apa-apa. Kan dia Tuhan, suka-suka dia lah. Oh iya benar juga ya. Ini teman-teman permainan bahasa antara fi'il madi majhul dengan fi'il mudhari. Itu beda pengertiannya. Kalau fi'il madi majhul wulid itu dilahirkan, itu diimbuhi dengan kata di dan kan. Contoh dimakan. Kalau fi'il mudhari itu diawali dengan me dan kan. Contoh memakan. Ini pada hari aku wafat atau aku akan wafat. Di sini Isa putra Maryam sedang berbicara. Disebutkan ceritanya, kisahnya ketika dia berbicara seperti itu. Makanya kalau kita baca ayat 30 sebelumnya, dia jelaskan, aku adalah hamba Allah. Aku diberi kitab dan Allah jadikan aku nabi. Nggak ada kata salib. Kutanya dia, salib itu bahasa apa? Nggak mau dia jawab. Salib itu dari kata bahasa Arab. Dari kata solabah. Solibun artinya maslubun, orang yang disalibkan. Ngomong aja kok nggak tahu dari mana asal katanya. Kok kira salib itu bahasa Makassar? Lari ke Yunus. Yunus pun nggak nyambung juga. Mau kemana kalian? Ke Bible aja kau nggak bisa, mentok. Apalagi ke Al-Quran. Macet, kau macet. Lanjut. Ada Unirifa, dibesarkan aja Unirifa, Bang Dio. Kita dengar. Lanjut dulu Bang. Tunggu sholat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya besarkan Unirifa, saya tanya dulu tamu ini, Hang si Tompul, oh udah turun dia, langsung Unirifa dibilang, langsung lari dia. Apakah menakut kali dengan Dengan aku Unirifa ini? besarkan, Bang Dio aja. Soalnya nanti nggak ada yang naik Oten. Bang Dio besarkan, Oh, ya. aku kecilin. Aku lagi sholat zuhur juga bentar lagi. Oke, siap. Coba kau lihat itu Maryam 33. Coba lihat itu Yunus 94. Coba kau lihat itu Maryam Anisa 157. Mati berdiri kau bikin di sini. Habis. Salib dibilangnya dari kata cross. Bongok nggak itu? Salib itu serapan dari bahasa Arab. Solibun. Makanya di sini disebutkan solabuhu. Gak buka. Aku open cam dulu. Nih, solabuhu. Mereka tidak menyalibkannya. Kenapa? Karena dalam tradisi orang-orang Arab, yang itu mereka juga tahu dari tradisi orang-orang Yahudi, salib itu, orang yang disalib itu adalah orang yang melakukan kriminal, pelaku kriminal, teman-teman. Artinya, kalau dia disalib, ada orang disalib, itu adalah penghinaan bagi dia. Itu adalah hukuman yang menghinakan orang yang dihukum. Tiba-tiba datang Kristen, dia bilang salib itu adalah lambang kesucian. Entah di mana otaknya, keblinger. Dibilangnya pula cross, salib itu kata cross. Cross itu apa? Nih kita lihat ya, cross ya. Kita lihat. Ada jadi teman-teman Kristen nih. Kok bahasa Arab? Nih. Bahasa Inggris. Kita lihat ya cross ya teman-teman ya. Nih. Kita lihat ya, cross ya. Kita lihat cross. Kok bahasa Arab dulu. Kita lihat cross ya. Cross kan, cross. Apa bahasa Indonesianya? Menyeberang. Zebra cross. Aduh, kacau. Astagfirullahaladzim. Ada aja teman-teman Kristen nih. Salib baru cross.
Astagfirullah. Sebentar. Ini aku kasih Arabnya ya. Nyebrang gitu. Astagfirullah. Menyeberang. Masya Allah. Padat. Aduh, kacau. Kata cross. Nih, coba lihat ya teman-temannya. Wa ma salabuhu, kata salib ya. Dalam Al-Quran pun disebutkan. Jadi penyaliban itu, salib itu adalah bentuk hukuman untuk menghinakan orang-orang yang dihukum. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu, apakah ada penyaliban? Nih, coba lihat ya. Dalam Al-Quran itu ada penyaliban, teman-teman. Kita lihat ya. Penyalibannya untuk apa? Bukan dijadikan Tuhan. Ada aja teman-teman Kristen nih. Suka kali ngada-ngada. Nah, ini ya, teman-teman lihat ya. Aku bukakan ayatnya. Ada nggak penyaliban dalam Al-Quran? Ada. Ya, tapi penyalibannya bukan untuk dijadikan Tuhan. Penyaliban itu di Yahudi, di Islam, penyaliban itu untuk penghinaan terhadap orang yang disalib. Contoh. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Sesungguhnya balasan, ini hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini para penghujat, ya, para Islamofobia, ini masuk semua dalam ayat ini. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Melakukan kerusakan, membunuh, merampok, mencuri, pokoknya kerusakan. Nah, apa balasannya? Ayyuqattalu, hendaknya mereka itu dibunuh. Au yusallabu, atau mereka disalib. Au tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, min khilaf, secara bersilang. Kalau tangan kanan yang dipotong, tangan kiri pun kaki kiri pun dipotong, bersilang. Au yunfauna fi minal ardi, atau yang paling ringannya mereka diusir dari tempat tinggalnya, dari kampung halamannya. Kenapa? Dzalika lahum khizyun fid dunya. Demikian itu adalah penghinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat azab yang sangat pedih. Jadi penyaliban itu ada dalam Al-Qur'an. Penyaliban dalam bentuk menghinakan orang-orang disalib, bukan jadi Tuhan. Di Yahudi pun begitu juga. Yang mereka pahami, orang-orang Yahudi memahami, kalau ada orang disalib berarti dia dihukum, dia sedang dihinakan. Datang Kristen jadi Tuhan. Ada-ada aja kalian. Halo. Oke, udah Bang Dio? Udah, kita sapa tamu? Udah. Oke. Oncon agamanya apa? Hah? Orang Kristen, Bang. Kristen, oke, mute dulu. Kita sapa tamu dulu yang udah naik. Bang, di atas agamanya apa? Assalamualaikum. Muslim? Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saudaraku, di bawah aja ya yang kita naik Kristen ya. Sebentar. Aku mau kasih narasi ya. 2 menit aja. 1 menit aja. 1 menit aja. 1 menit, sampaikan poinnya aja ya. Poinnya gini. Buat saudara-saudaraku kaum non muslim ya. Intinya kami di sini nih karena rasa saling istilahnya itu saling menyayangi buat kalian semua, untuk berpikir secara logis, secara nalar sehat. Jadi istilahnya berusaha untuk menggiring akal waras kita. Konsep ketuhanan yang utama di sini adalah ketuhanan yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Jadi sesekali coba dilihat di surat 67 Al-Mulk, coba dipahami dengan hati yang tanggalkan dulu keimanan. Jadi istilahnya itu
konsep ketuhanan yang sebenarnya itu seperti itu. Dan nanti kami ini sudah berusaha menyadarkan kalian, tapi kalian tidak bisa sadar juga. Nanti akan terbukti dalam Al-Mulk itu penyesalan kemudian hari pada diri kalian semua. Demikian, sekali lagi Oke, baca Pak, sebelum Al-Mulk. saya turunkan Pak, Terima ini kasih. di bawah turun-turun. Besok bukan non muslim Pak ya, kita muslim itu kafir ya, tidak menerima Siap. ya, bukan non muslim ya, Betul, kafir betul. ya. Orang yang Oke, Pak, ingkar, orang yang Assalamualaikum ingkar. warahmatullahi wabarakatuh. Ingkar dengan kebenaran. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin turun. Adhano, Ya bang, agamanya apa? agnostik bang. Kita tidak menerima, yang menerima sini yang ada agama ya. Di luar Mau itu belajar, kita tidak Bang? menerima ya. Boleh ikut belajar. Di bawah aja, Nggak belajar di bawah aja. agama agnostik itu bukan agama. Ngaco kau nih. Siapa bilang agnostik itu agama? Bukan Ya, dia nggak ada agama, nggak ada agama, Bang Dio. Saya Ya, aku bantu tadi ya, Bang. Di bawah aja ya. Artanos kau di bawah aja kau. Nggak di sini nggak ada agama agnostik, nggak ada. Nggak ada agama itu. Agnostik itu bukan Oke, agama. Bukan agama. Siapa yang bilang agnostik itu agama? Nggak ada. Bukan agama, dia nggak ada agama. Agnostik itu muncul dari siapa? Dari orang-orang Kristen yang mereka ragu dengan ketuhanannya, bingung baca Bibelnya. Makanya dia ngaku agnostik. Agnostik itu bukan agama. Nggak usah kalian ngaku agnostik di sini. Kubabat habis kalian. Agnostik lah, ateis lah. Ateis itu bukan agama. Agamamu apa? Agnostik. Bilang aja kau tidak punya agama. Bilang aja kau ragu dengan Kristen. Bilang aja Kristen, ngaku aja. Datang-datang ngaku agnostik. Bapak kau lah agnostik. Mana ada agama agnostik? Oke, lanjut Bang Dio dengan itu. Om Dio. Sudah, sabar. Nah, aku lagi tunggu link ini ya. Si CP lagi ini katanya di rumah muslim katanya. Bang Dewa, monitor Bang Dewa. Dablik aku ya. Dewa. Monitor Dewa. Bentar. Sabar ya, yang di bawah sabar ya. Yang di bawah sabar. Sekali lagi untuk saudara muslim yang sudah ditolak-tolak, jangan minta naik lagi ya untuk saudara muslim ya. Tolong di tap layar dikencangkan sampai 500k ya. Jangan lupa masuk akun YouTube The Real Parusianipar 44 dan Unerifa dan berapa YouTube siaran langsung ini. Dan karena love orange dikirim ya, love orange ya. Yang saudara muslim yang sudah ditolak, jangan lagi. Karena apa? Nggak bisa menaikkan ya. Tadi ada hampir 100 ya, dihapus semua. Tadi ada yang minta juga dihapus juga ya untuk saudara muslim ya. Masih doubling? Oh enggak lah. Oh di ini si Om Kom ini yang doubling ini. Saya enggak. Ya, di tap layar ya, di tap layar yang kencang ya. Di tap disampaikan sampai 500k di tap layar ya. Untuk saudara muslim, tolong hapus permintaan naik yang sudah terpencet, tolong dihapus ya. Tadi banyak dihapus, sudah saya hapus dan ada lagi apa? Moderator di bawah yang hapuskan lagi ya. Bukan kami tidak menaikkan. Insya Allah nanti dinaikkan ada waktunya. Bang Dio monitor udah bisa atau masih? Ya. Ada. Oke, lanjut dengan si Om Kom. Oncom. Bang Oncom Kristen ya? Kristen. Bang Oncom itu judulnya ada Bang. Oten mendustakan Bibel. Benar Bang? Aduh, Bang. Kom buka minya, lanjut. Kedengaran, udah kedengaran. Ya. Udah kedengaran. Udah ada lagi. Udah. Oke.
Saya sih sebenarnya pengen ngobrolnya sama Ripa bukan sama Dio. Boleh nggak? Maunya sama Ripa. Kenapa sama aku? Takut ke sama aku, Bang? Aku tahu kapasitas otakmu. Apa kapasitasku? Jangan kau bilang sombong ya, di bawah level aku. Sama Ripa pengennya. Wis. Sombong kali ya Bang ini, Bah. Nah, kan aku udah Kapasitasmu bilang apa, jangan Bang? bilang aku sombong. Ya, kapasitasmu apa, Bang? Kalau kamu pengen mengajar berpikir aku edukasi, monggo. Kalau kamu bilang aku Enggak. hujat, Aku cuma monggo. tanya, kan Abang kan bahas kapasitas. Aku tanya dulu kau. Dari 3 agama samawi, kitab sucinya, bahasa mana yang kau kuasai? Aduh, buang waktu dah. Waktu gua nggak banyak soalnya Dio. Banyak bacot aja kau. Dengerin Kapasitasmu, kau kuasai bahasa apa? Bahasa Yunani, Ibrani, bahasa Arab, yang mana kau kuasai? Oke. Pernah saya baru-baru 3 hari lalu saya ngobrol sama Dewa. Dia keok. Dia bilang, "Oke, kamu menang." Itu Dewa. Aku tanya kau, dari 3 bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa Arab, yang mana yang kau kuasai? Terus Faruk ini udah kalah sama aku. Kapan Dewa? Kau gantung diri kau Kapan? di Monas, loncat di Monas, janjimu mana? Loncat di Monas, aku udah tahu kau tuh. Nah, Loncat gini. di Monas, kau jadi nggak kau loncat Kapan di Monas? diskusi? Kapan diskusi sama Dewa terus Dewa kalah kapan? Kapan? Belum ada seminggu. Nggak pernah gua diskusi sama ente. Nggak pernah. Ente kemarin diskusi dibal-balin di tempatnya Abuya, gue tahu. Tapi gue nggak naik di situ. Dibal-balin ente itu. Nipu nih, Ya. nipu. Nah, tadi Udah, Pak kau Dio aja lah, kau mengatakan, makan babi aja lah kau sana. tadi Pak Dio mengatakan kepada ente, kapasitas ente itu apa? Bahasa apa yang ente kuasai? Aduh, bahas kapasitas dia Bang Dewa, Masya Allah. Oh, Sombong ya kali Allah. si pemuda satu nih, anak muda nih. Sekali Ini Bang Dio habis dia bilang debat dengan Dewa, datang ke Bang Faruk, dibilang kalah Dewa. Apa kata Bang Faruk? Kami tidak dengar orang muncung makan babi itu fitnah. Kata Bang berdebatlah dengan Bang Faruk. Dia rela loncat di Monas. Lu udah kalah. Enggak mau loncat dia yang di Monas. Habis bilang, kau kalah Faruk, kau kalah, kubal-bal di rum kau, Apa kata Bang Faruk? Karena kau ODGJ, udahlah untuk kau aja lah. Enggak, kalau mau bahas kapasitas, kita tanya dulu. Dari 3 agama samawi yang ada, dari... Ini kudaikan dia ya. Ya. Ya kan? Coba jawab dulu. Kalau nggak mau jawab itu turun aja. Kan dia bahas kapasitas kan? Ini Dari kudaikan. bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Arab yang masing-masing ada kitab sucinya. Bahasa mana yang kau kuasai? Silahkan. Dijawab. Modal baca. Dijawab dulu. Turun aja kalau Dijawab dulu. bacot. Supaya Jawab kita aja. enak diskusinya. Dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, yang mana yang kau kuasai? Kalau bahasa penipu dikuasai nggak bahasa penipu? Dikuasai. Aku mau naik ini karena dari Ripa loh sebenarnya. Enggak. Sebentar, itu pertanyaan Pak Dio, tolong dijawab dulu supaya kita enak Ya. diskusinya. Dari bahasa Ibrani, Faruk Yunani, itu dan udah Arab, yang Faruk mana kau kuasai? sebenarnya udah janji dia nggak mau live tapi mau live. Yang lagi mana dia. kau kuasai? Aku Dari pengen bahasa ngobrol sama Yunani, Ripa. bahasa Ibrani, bahasa Arab, yang mana kau kuasai? Soalnya kemarin Ripa fitnah tentang Ya monyet, aku tanya kau bahas kapasitasku. Sekarang ku tantang kau. Dari bahasa Ibrani, Yunani, dan Arab, yang mana yang kau kuasai? aku pengennya sama Ripa. Kepala bapak kau lah, sana kau melacur aja kau sama bapakmu sana. Monyet. Kenapa Bang Dio ya? Hotel hanya modal congor aja ya. Padahal ya di Bible dia udah dibuka Bang Faruk semua tetap ngel. Jadi kalau orang kata Bang Faruk betul kadang dengan ODGJ susah berdebat katanya. Kalau nggak ada, kalau nggak ada keluar dari mulut Yesus kata-kata Tuhan katanya, dari mulut Yesus diminta aku loncat di Monas. Nggak loncat dia. Sosokan Kalah Bang Faruk. Kapasitasmu, levelmu di bawah aku, kata dia. Hmm. Ngomong seenak udah. Kapasitasmu Dio, levelmu Dio di bawah aku. Di bawah pantatmu lah lo ber. Ngomong aja sembarangan. Kau penganut
lagi bete aja banyak gaya kau. Ngomong aja kau terlonde-londe. Apa itu terlonde-londe? Bahasa apa itu? Ngomong aja apa kemayu. Aku pengennya dengan Unirifa aja. Karena kemarin dia janji. Pala kau peang. Ngomong aja kau, ngomong kapasitas. Kapasitas semua apa? Ditanya di kapasitas semua apa? Kalau kau mau bahas kapasitas, bahas kapasitas. Kalau mau bahas pribadi, ayo. Tunjukkan ijazahmu. Kau pernah kuliah nggak? Tunjukkan. Adu kapasitas kita. Kalau kalian mau ad hominem, ayo kita adu kapasitas. Siapa orang Kristen sini yang paling pintar? Nipu-nipu aja kalian. Jebak-jebak umat Islam. Masuk ke room Superboy kan? Itu kan maunya kalian. Biar kami terjebak di sana. Kristen ngaku ateis. Ngomong kapasitas dewa aja. Dewa ini sudah keok. Habis Bang Dewa, Bang Faruk lagi. Faruk ini semua dikeok-keok. Nggak percaya lah. Mana percaya kami? Apalagi kau mau lawan Rifa. Habis lah kau. 7 hari 7 malam kau nggak bisa tidur. Ya itulah Oten, cara untuk apa sih membunuh karakter seseorang dengan cara seperti itu, menghibur diri dia itu ya, menghibur diri. Iya, menghibur diri, betul Bang. Kalau misalkan nih ya, kalau misalkan sekolah paling tinggi, kayaknya Dewa bukan bagian daripada kesombongan deh. Dewa paling tinggi di antara semua sekolah yang ada di sini semua. Terbukti kenapa? SD aja Dewa di pegunungan, Pak Dio. SD di pegunungan, tinggi itu. Di Bogor ya, di Gunung Salak kan. Gunung Salak. Orang SD Gunung Batu ya kan, daerah pegunungan itu tinggi. Siapa yang ngalahin coba? Hah? Nggak akan ada. Dewa waktu kuliah di mana? Dewa kuliah di Pancasila dulu, ngambil sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya nggak? Allah. Kukira kuliahnya di Pondok Kelapa Bang Dewa. Jadi di atas. Oh tinggi, di atas kelapa. Benar. Tapi Bang Dio waktu datang ke sini kan, dia minta waktu ngomong 3 menit. Si Dewa udah nyerah sama aku. Bal-bal dia Dewa. Nggak berani lagi aku minta ampun katanya. Udah siap di ngomong kayak gitu. Kau Faruk bisa kubuat kayak si Dewa. Kata Abang Faruk, kamu itu kalau yang dari makan mulut pemakan babi tidak percayanya aku. Dites lah. Kalau kau bisa lawan aku, kalau ada kata-kata Tuhan, ada kata aku loncat dari Monas kalau nggak ada. Dibuka nggak ada datanya. Nggak loncat-loncat dia dari Monas. Datang ke room lain. Si Faruk sama si Dewa udah kubal-bal katanya. Bayangkan. Iya, dia cuma pengen ngomong sama ini Unirifa. Jangan-jangan ada sesuatu ini. Dia cinta ditolak kayaknya. Iya. Siapa, Oke, Bang? Petrus. Tadi si Oncom Petro. itu nih tadi dia bilang gini, aku nggak mau sama kau ya Dio. Kau tuh di bawah kapasitas, di bawah level aku kau. Aku datang sini karena Unirifa kata dia. Aku mau tagih Unirifa. Siapa? Aku nggak mau ngobrol sama manusia aslinya apa jelmaan hewan. Aku maunya sama manusia aja. Oncom namanya, Oncom. Udah ditukar namanya kemarin Fresh 46 itu. Free atau Free 46 kalau nggak silap. Nggak, aku bingung ya. Teman-teman kita Kristen ini tuh PD-nya tuh luar biasa loh. Maksudnya tuh Nah, itu dia. rasa percaya dirinya tuh berlebihan tahu. Contohnya kayak gini kan. Berkali-kali dia blunder nggak punya data. Daud itu bukan nabi tapi raja, kita tunjukkan datanya. Paulus bukan nabi, kita tunjukkan datanya. Tapi kok nggak malu-malu ya? Aku satu aja, aku udah berkoar-koar aku di tempat orang. Tahu-tahu aku blunder. Mungkin seminggu nggak keluar aku loh dari kamar loh. Tapi mereka nggak ada malunya. Tetap aja di situ, tetap aja ngotot. Bingung aku tercipta dari tanah apa lah mereka ini ya. Bingung aku serius. Kayaknya minta ampun.
mereka kan tidak diajarkan rasa malu nih. Kalau kita kan ditanamkan yang namanya rasa malu, ya. Makanya malu itu kan sebagian daripada iman. Jangan kayak Padio ya, Padio, Panaga, dia nggak punya rasa malu ini dua orang ini. Kenapa? Depan istrinya berani buka celana, berani buka baju. Wah, ini nih malu dong Padio. Masa depan istri berani buka celana? Kayak dewa dong, bugil gitu ya. Udah putus urat malu maksudnya Dewa, kami ini udah putus urat malu gitu ya kan? Ada Edis naik kok Edis. Weh, kebetulan nih Bang ada Farouk, pisang. Bang Dio, diminta semalam sama Ustadz Yusuf sama kayak Bang Farouk juga. Edis kirimlah alamatmu, aku ke rumahmu debat kita. Nggak berani dia, debat, nggak berani dia. Nggak, aku mau ini nih, mau bayar kolekte nih biar dia bisa lanjut tinggal di luar negeri sana. Mau bayar kontrakan kan, Dis? Naik Dis. Naik Dis. Aku mau berinfak ini, Dis. Iya, kebetulan ini Dewa punya pisang satu ini. Dis, naik Dis. Pilihan ada dua, mau pisang apa mau tulang? Hah? Dari dulu, dari zaman WA itu ya Pak Dio ya, bukan Dewa bohong, demi Allah 1700 mata memandang nih. Diskusi sama Dewa, tidak pernah mau jawab pertanyaan. Makanya dulu itu dinamain Tando, tanya doang. Tanya doang. Nggak mau dia, nggak berani. Kenapa? Karena dia tahu Bible-nya itu apa sih? Bible-nya itu berantakan. Andai kan kami bertanya kepada dia ayat satu dengan ayat yang lain, Dewa benturkan, terus Dewa menanyakan mengenai soal pendapat dia tidak mau menjawab. Tidak mau, karena dia tahu Bible-nya itu salah. Bahkan dia sendiri ya mengatakan kepada Dewa, wallahi ya, walaupun edisi itu jelek, dekil, kumel, bau, congean, tetap masih ada sifat jujurnya dia. Masih ada. Bible itu kata dia bukanlah firman dari Tuhan. Bible itu karangan dari manusia. Itu kata Edis. Bukan kata kami. Ada rekamannya, ada Pak Dio. Ada. Bible bukan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah yang namanya berfirman kepada siapapun juga. Itu pernyataan dari Edis. Jadi Dewa simpulkan, walaupun Edis ini jelek, dekil, kumel, bau, busuk, tetap masih ada sifat jujurnya dia. Ya, itu. Ya. Yang lucu sebentar Bang Dewa, 1 menit. Yang lucunya Bang Dewa gini, semalam dia kan debat dengan Ustadz Wafi. Ustadz Wafi kan dapat sampai 5K, 7K, dia dapat 1,5K kan. Jadi setiap debat karena dibuka Bible-nya si Paulus yang digantung Yudas dibuka semua sama Ustadz Wafi, si Edis nggak bisa counter, akhirnya yang kasih saweran untuk bayar kontrakan kan kurang. Jadi sampai 5 ronde entah 7 ronde kurang sawerannya, tidak pernah mendapat di atas 2K. Akhirnya dia lari ke Ustadz Yusuf, mau diajak itu. Aku naik di Ustadz Yusuf, aku bilang itu si Edis mau cari duit kos. Apa kata Ustadz Yusuf? Aku mau debat dengan kau Edis. DM aku alamatmu di mana rumahmu. Aku datang. Kalau di sini aku nggak tahu. Kau mau cari koin untuk bayar kontrakan. Malu kali dia Bang Dewa. Macam mana Bang Dewa? Coba Bang Dewa ceritakan dulu yang kayak gitu. Lanjut. Ya, bentar. Jangan sok suci Bang. Adam aja dosa sekali diusir dari surga kalian. Apalagi lu udah mau makan babi lu. Udah tahu Adam aja dosanya cuma 1, ya kan? Nah, lu minum kencing Nabi ya? Pelajaran apa tuh minum kencing Nabi ya? Lah kencing Nabi, kencing Tuhan lu fungsinya buat apa? Mana ada kencing Nabi wangi harum bang? Lah sekarang kencing Yesus bau apa harum? Kencing Nabi diminum bang. Baik, saya tanya. Dioles-oles di badan. Kalau kencing Yesus bau atau tidak? Tadi ente mengatakan kepada kami, sebentar dulu. Tadi ente mengatakan kepada kami, kalau kencing Nabi Muhammad itu katanya mana ada kencing manusia itu yang wangi. Sekarang saya tanya, kalau kencingnya Yesus bau atau wangi? Kencing Yesus Kau buka wangi atau bau? Itu ceramah banyak tuh. Iya, saya tanya. Oke lah, anggap Nabi Muhammad salah di mata ente. Sekarang kencing Tuhan ente itu wangi apa bau? Kencing Tuhan ente. Dengerin.
Kencing Tuhan ente wangi atau bau? Nah inilah orang Kristen ya, bisanya menyerang, ketika diserang balik, dia sendiri bingung untuk menjawab. Turunkan Panaga, turunkan. Dia tidak bisa yang namanya berdiskusi. Saya jamin 100% orang seperti ini. Kena tombak tuh bang itu. Ya kena tombak. Makanya aku bilang tadi udah aku turunkan dia. Kalau ini itu kalau tuh itu nggak usah kita beri tempat. Maka lebih baik aku turunkan nanti. Lagi karena lagi dia nggak disuruh turunkan ya nggak. Akhirnya kena akunnya kan. Lani. Bawa data lah. Coba kau lihat di YouTube itu banyak ceramah. Coba kau begini, coba botol. Bawa hadisnya tentang kencing Nabi Muhammad SAW. Bawa hadis di sini. Mau bahas hadis kalian di sini. Habis ku giling kalian, ku parut jalan kalian. Ayolah, pakai data lah. Aduh, kalian naik. Coba lah lihat itu. Kalian mau ingkari, ada di YouTube itu banyak ceramah-ceramah. Kau ngomong aja kayak orang ngigau. Namamu perkasa, tapi otakmu blow on. Kristen yang bisa bawa data, panggil kiamat itu yang katanya jago data. Coba masuk sini, berani nggak? Kiamat itu cuma berani masuknya di room Kristen. Nggak berani dia masuk room Muslim. Takut dia. Udah berkali-kali, 4 kali aku sekak dia dulu di roomnya Bang Jenderal Temon. Nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sekarang strateginya di room Kristen. Biar nggak ketahuan. Buka data setengah, tampil setengah, kemudian ditutup, terus disimpulkan. Gitu kan caranya. Nggak kayak kita umat Islam. Buka data dibuka terus. Sebenarnya Bang Dio gini Bang Dio. RT 16 ini untuk menyerang dari segi Al-Quran kan tidak bisa. Dari segi hadis pun hadis-hadis palsu. Jadi yang diserang siapa? Dipikir umat Islam kita serangkan dari sisi fisik Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak tahu waktu di counter Tuhannya tuh lebih pedih. Jadi itu pas naik langsung tantrum. Sebenarnya dia bilang, saya bilang kita disuruh minum kencing, dia berani nggak minum racun maut? Nggak usah bilang kencing apa ini Tuhannya suruh minum. Racun maut berani nggak yang sesuai data yang ada data di Bible-nya? Di Bible-nya. Orang mereka disuruh makan tai pakai roti kering dibakar. Berani nggak? Yang ada kita yang di Al-Quran kita lakukan semua, mereka yang di Bible sama aku kita lakukan di depanku. Aku jalankan. Panggil Musyadi siapapun yang konten panggil. Kita ituin. Jadi baru jangan datang framing. Ali Alatas ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Gini Bang, kalau bisa Oten kayak Perkasa dan Oten yang lain-lain, kalau tidak punya data, tidak nyambung, tidak ada data yang valid, diturunkan aja. Nanti kita kena tombak terus. Padahal dia suka menghujat sama cuma ngarang aja. Itu aja dari saya Bang. Izin turun aja. Insya Allah, amin. Diterima. Insya Allah ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Dio. Aku cari-cari dulu. Lanjut. Mau bahas hadis. Nanti giliran aku jelaskan itu hadisnya dhaif. Di dalamnya terdapat jahalah. Jahalahnya si fulan bin fulan. Jahalatu Hukaimah bintu Umaymah umpamanya. Nggak terima kalian keblinger. Apa ini omongan Bang Dio? Makanya kalau kapasitas kalian tuh di bawah aku. Mau bahas hadis. Tak bisa. Jahalahnya kan kalian tak tahu. Jalur riwayat aja nggak tahu. Gimana jadi boleh bahas hadis sama aku? Giliran aku bilang itu doif, kau bilang apa? Dio itu nipu-nipu tuh Dio. Cemana kau bilang aku nipu? Kau baca Arab aja nggak bisa. Bagaimana kau bisa simpulkan? Ku bahas hadisnya doif, hadisnya lemah, hadisnya itu adalah hadis yang mudraj. Bingung kalian? Apa itu hadis mudraj Bang Dio? Nah makanya belajar dulu kau. Ketinggian aku kalau bahas kalian sama bahas hadis kalian sama aku. Ketinggian, nggak nyampe kalian.
Ya, silakan Bang Zahrul. Bang Zahrul? Bang Zahrul? Zahrul? Zahruila. Oke. Bang Edis? Bang Edis? Udah, turun. Turun dia. Mungkin dia belum duduk. Lanjut Bang Dio. Lagi aku cari orang lagi nih. Ada permintaan tamu. Lanjut. Bang Dewa, yang blow on diturunkan aja langsung Bang Dewa. Tergantung itunya, terlihat dari jawabannya. Nggak ada Bang Dewa. Bang Dewa, Bang Naga. Ya, kalau udah naik, kita tanya satu pertanyaan, jawaban blow on langsung turunkan aja. Halo Bang aku panggil. Halo Bang aku panggil. Kok nih Bang. Ya betul tuh kata Bang Ali atas arahat. Kalau nggak nyambung turunkan aja Bang Naga. Untuk saudara Muslim yang udah terpencet permintaan naik, tolong dihapuskan permintaan naiknya ya. Untuk saudara Muslim ya. Ya, kalau diam turunkan aja. Kalau yang diam tuh ditanya diam turunkan. Masa 1.600 penonton nggak ada satupun oten di bawah? Nggak mungkin. Ngintip-ngintipnya mereka itu. Iya. Tolong di tap-tap layar ya, ditembuskan sampai 500k ya, di tap-tap layar ditembuskan 500k ya. Kita promosi dulu ya. Jangan lupa ke akun YouTube The Real Farusianipar 44 ya. The Real Farusianipar 44 atau masih hidup enggak tahulah akun YouTube ya. Dio Pratama Reaction ya. Dio Pratama Reaction entah masih hidup entah enggak tahulah. Aku mau upload nanti insyaallah. Kalau tahu udah metong wallah walam ya. Yang Uni Rifa ya. Uni Rifa pun ada dan berapa akun YouTube yang disiarkan langsung dari Ustaz Sugi, Baluap TV di-share juga ini ya. Yang khusus untuk yang ada hadiah Love Orange ya. Tolong dikirim Love Orange ya. Love Orange dikirim Love Orange. Yang untuk Dia minta doanya. Aku minta doa buat teman-teman ya. Asma aku tadi pagi kambuh. Minta doanya supaya aku bisa sehat dan pulih lagi ya. Entah aku batuk-batuk terus aku udah lama. Udah 3 hari ini nggak berhenti batuk. Lanjut, minta doa ya guys. Ya, syafaqillah la basamitahur insyaallah. Cepat sembuh nih insyaallah. Ini yang kita khawatirkan itu kan penyakit ain itu Bang Dio. Iya. Nah, ini apa doa itu Uni? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu diulang-ulang terus. Iya, itu bisa jadi. Kalau penyakit ain perbanyak ini aja, ruqyah mandiri aja. Baca doa itu terus perbanyak baca ayat kursi. Ya intinya mendekatkan diri lah. Sholat, minta pertolongan, perlindungan kepada Allah. Insyaallah ini. punya penyakit ain itu selama 2 tahun itu aku Suaranya kecil loh nih. Tenggelam. Iya, jadi aku ini kan selama 2 tahun ini udah wanti-wanti dengan penyakit ain, tapi aku berserah sama Allah aja karena kan aku nggak bisa nggak buka cam kalau diskusi itu Bang, karena kita ini kan bicara agama, terus mimik wajahku itu kadang-kadang kalau ngamuk, kalau ini kan orang nanti nggak tahu, apalagi kan sering kali umat Islam nih kadang salah paham lewat sosial media. Memang dari dulu tuh udah banyak kayak Bang Zuma suruh aku tutup cam terus kata dia kan, cuman nggak bisa aku kalau lagi berdebat itu nggak buka cam, kecuali aku lagi nggak diskusikan, aku nggak ini. Tapi kalau aku lagi ngomong menyampaikan materi nggak bisa aku. Lanjut Bang Dio. Doakan ya teman-teman, insya Allah hari ini aku ke klinik ya mau cek apa asma aku tadi pagi kambuh gitu, mungkin tidur juga kurang. Nah itu dia, ya itu penyebab juga tuh Uni, harus jaga tidurnya harus apa teratur. Ya ini buat semua ya, buat kawan-kawan debaters, buat teman-teman yang live juga, jaga kesehatan ya teman-teman ya. Semangat boleh, semangat perjuangkan misi utama kita menegakkan kalimatullah, tapi jangan lupa istirahat teman-teman ya.
Jangan khawatir, jangan khawatir. Kita bergantian. Ada yang sip malam, ada yang sip subuh, ada yang sip pagi. Bergantian kita ya teman-teman ya. Buat juga netizen di bawah nih, para mujahid Taiping Muslim di bawah, aku apresiasi banget. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa, gitu kan. Nah, kalian harus istirahat juga ya, jangan online terus. Ya, perhatikan juga keluarga, lingkungan kalian, pekerjaan ya. Ada waktu diskusi kita masuk. Ada waktu kita masuk. Jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Semangat boleh, tapi ingat jaga kesehatan. Kita sering mengingatkan. Kita doakan, ada kandaku nih Bang Zuma. Kita doakan Uni Rifa semoga cepat sembuh. Doakan ya teman-teman, semoga Uni Rifa cepat sembuh, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semuanya netizen yang ada di sini, yang ada di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa tamu dulu ya. Kita sapa tamu dulu. Gorila. Gorila. Monitor. Gorila. 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 Sekali lagi saya panggil, kalau dia jawab saya turunkan. Gorila. Nah, sebentar sebelum Bang Juma memberi tausiah, kita sapa tamu dulu. Parhulu. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Saya beri waktu 1 menit, poinnya aja, karena ini ada ada gurunda, kita akan naikkan oten-oten. Iya. Terima kasih Bang, udah dinaikkan tadi. Ini suatu kebanggaan ini bisa sama Bang Juma ini. Ada yang bisa disampaikan sebelum saya turunkan saudaraku? Itu aja Bang. Di bawah aja. Oke. Apa Bang Dio? Enggak, Bang Parluhutan screenshot dulu kan, mumpung ada satu Bang Zuma ya kan. Udah di screenshot dulu. Nanti besok ini kasih tahu anak cucunya ini dulu saya dulu Puspita, syukran. Iya, satu kehormatan lah kan dia sudah bilang tadi. Ya kan? Iya. Kalau aku Ustadio selalu screenshot Ustad. Kalau cocok nanti diposting. Enggak, kalau aku jangan. Coba nih. Iya. Coba screenshot dulu. Ya sebelum saya turunkan. Udah. Oke, siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan ini. Lanjut Bang Juma. Iya, saya bicara dulu dah. Ya, silakan. baru naik langsung dipatahkan sama hostnya, gimana dong? Lanjut. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Jadi adindaku yang tersayang, kusayangi tadi, Dinda Rifa, sempat saya dengarkan Bang Suma melarang saya sering-sering buka kamera. Jadi gini dek, saya melarang itu bukan karena hal negatif, tapi karena positif. Banyak hal pertimbangan saya. Yang pertama, dirimu selalu dirundung fitnah. Jadi orang itu menjadikan dirimu itu sasaran empuk. Kamu seorang wanita yang baik, bisa jatuh. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada seorang laki-laki yang melihat dirimu, terpesona melihatnya, jatuh cinta kepadamu. Kemudian bisa jadi hal itu menjadi hal penyebab kita bisa jatuh. Siapa yang bisa menjaga diri ini dari godaan? Kalau misalnya laki-lakinya benar-benar jatuh cinta, kemudian dia menjanjikan hal-hal yang membuat kita itu bisa lalai, itu bisa jadi hal yang menjadi sebab musabab terjadi. Kedua, musuh kita itu banyak di luar sana. Nabi Muhammad SAW saja itu pernah kena sesuatu yang negatif, dalam hal ini kejahatan dari hal-hal gaib. Apalagi diri kita ini banyak yang sakit hati, banyak yang tidak suka, banyak di luar sana yang tukang santet, tukang pelet, banyak. Dan saya biasa ketemu dengan orang-orang seperti itu. Jadi saya tidak ingin adik saya itu terjadi hal-hal yang negatif dari tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. Saya memang marah, betul.
sekali-kali boleh, tapi kalau sudah keseringan, ya saya khawatir aja sih. Hal-hal yang fitnah-fitnah yang pernah terjadi terulang lagi. Yang pusing saya juga. Kemudian itu tadi, begitu orang lihat Uni Rifa, ih cantik juga, udah pintar, cerdas, argumentasinya luar biasa, kapan lagi? Nah kamu mau nolaknya, kan dukun bisa bertindak. Nah itu yang saya tidak ingin. Sehingga jangan dimaknai hal negatif, itu adalah hal positif. Siap bang. Iya, itu yang saya pikirkan juga, maksudnya penyakit ain. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya, maksudnya itu yang saya pikirkan juga. Saya juga takut sakit ain gitu. Cuman kadang-kadang pengen coba tutup cam. Tapi kalau udah mulai ada oten apa saya berdebat itu, saya kalau nggak maki-maki itu buka muka itu rasanya nggak puas. Saya juga tiap hari rasakan itu loh. Tiap hari kok kita kayak orang blow on aja nih ngomong tanpa kita cuman sendiri di kamar kan ngomong kayak tak ada di teman. Tapi setelah saya pelajari, ini kan yang orang inginkan suara kita dan kuping mereka, bukan kalau misalnya nanti kita biarkan wajah kita dinikmati orang, ada yang menggunakan secara tidak baik, bisa jadi orang bermaksiat gara-gara kita, karena lihat bibirnya, lihat hidungnya, dagunya begitu aduhai, ya orang-orang yang tidak beriman bisa jadi perkosa diri jadinya kan. Itu yang kita hindari. Nah, sama seperti saya, kenapa saya pakai masker? Karena banyak orang-orang yang jantan di luar sana yang beda keyakinan kita, yang ya lihat muka saya bisa dia horny kan gitu. Itu memperkosa diri sendiri itu gimana itu? 501 deh, orang-orang yang orang yang tidak mampu menguasai syahwatnya itu begitu. Oh ya, siap. Iya kan? Kenapa Anda pakai masker? Ya saya takut cairan spermamu habis. Apalagi Uni Rifa seorang wanita kan gitu. Nah kalau misalnya sekali-sekali kasih data boleh lah. Tapi kalau setiap saat hanya menceramai mereka, saya khawatir aja. Saya khawatir ada yang ngambil fotonya bawa pergi tukang santet, disantetnya segala macam. Nah itu yang saya nggak mau, karena beliau kita butuhkan. Biar bagaimanapun kita butuh beliau, kita butuh Dinda Uni Rifa. Pergerakan kita ini dari segi semua lini harus terisi. Ada Ahisugi, dan satu hal yang sangat saya bahagia, hadirnya Dinda Dio. Itu kan tadinya ada Dinda Faruk, muncul Dinda Faruk, kemudian yang lain sudah semakin banyak orang-orang yang bisa diandalkan lah. Nah saya tidak ingin anak-anak saya di lapangan ini ada gangguan. Jujur saya katakan kepada kalian, saya pun kena sihir. Berkali-kali saya kena. Sampai asal sahabat adik-adik saya ini percaya yang namanya sihir, saya pernah 6 bulan yang lalu tiba-tiba saja kaki saya itu melepuh. Tidak ada tersentuh sedikit pun apa-apa, melepuh, merah, semerah-merahnya. Habis itu sakit disentuh, nggak bisa jalan. Itu 4-5 bulan yang lalu. Dokter heran, ini kenapa kakinya? Kok tiba-tiba bengkak, merah, kemudian kayak dibakar api. Setelah saya periksa, oh ini sihir rupa-rupanya. Nah kalau fisik tidak kuat, bahaya. Dan anehnya, ini wallahi ini saya demi Allah ya, yang kirim sihir itu lucunya suka japri. Gimana kakinya bro? Oh. Demi Allah, wallahi. Kok dia tahu kan? Iya. Kalau bentongin juga. Ya, jadi saya minta kepada Allah beri petunjuk siapa pelakunya ini. Japri, wallahi sering dia japri. Setiap dia japri, bagaimana kakinya? Apa masih sakit? Apa begini dan seterusnya. Jadi kita harus berhati-hati. Ancaman-ancaman itu datang ke saya itu terlalu banyak. Mau menghantam pakai ilmu hitam, mau menghantam pakai santet, mau menghantam banyak.
Dan ya kita harus pahami, kita harus ngerti bahwa ilmu kayak begitu memang ada, ilmu telu itu ada, sihir itu ada. Nah, makanya saya sangat berhati-hati. Ya semoga anak-anak saya di lapangan ini, adik-adik saya, janganlah semoga Allah menjauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau Uniripa itu berargumentasi sudah 1 jam, sudah 1 jam, kelihatan sekali dia kelelahan. Bersuara pun dia kayak ini, bersuara itu kayak napasnya tersengal-sengal. Kan kasihan. Tapi kalau ndak buka kamera kan suaranya aja dilihat. Nanti kalau misalnya mau tunjukkan data, bukan saya ngajarin deh, tapi kalau masih mau lakukan silakan aja baca doa tapi sebelumnya. Nanti kalau mau buka data baru buka kamera. Ini di dalam kitab ini. Gitu. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, yang tadinya orang itu cuma benci 50%, begitu lihat wajah kita itu bencinya sampai ke bun-bun. Marah semarah-marahnya, ditambah lagi bahasa tubuh, mata kita melotot, tersenyum, mencibir, bla bla, itu menyakitkan hati mereka. Nah, karena itu alangkah baiknya kalau jangan keseringan, sekali-sekali aja biar orang itu juga penasaran gitu ya. Nah, kalau mau buka kamera setiap saat, saya sih sarankan pakai cadar aja. Wah, mantap kali. Pakai cadar. Perasaan nggak pernah dia pakai cadar itu? Iya, kalau pakai cadar sih saya setuju banget, nggak masalah. Iya pernah. Canda, tapi aku takutnya gini kan, begitu Unirifa pakai cadar langsung hilang dari dunia TikTok, kena dilamar. Takutnya aku begitu. Bukan gini, waktu itu pernah Bang Dio. Nggak pernah waktu itu pakai cadar kan. Tiba-tiba waktu berdebat itu ketelan-telan cadarnya masuk